Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk, seluruh volunteer PhD Mama Indonesia yang hadir di acara Halal Bihalal virtual kita, untuk, atau ya memperingati Idul Fitri sekaligus juga tentunya untuk mempererat silaturahmi di antara kita ya. Nah, kalau halal bihalal konvensional di Indonesia itu biasanya kumpul-kumpul, saling maaf-memaafkan, terus apa, makan-makan ya, makan-makan ketupat, kemudian kastengels dan nastar dikerahkan semua. Nah, kalau halal bihalalnya PhD Mama Indonesia tentunya lain daripada yang lain, karena selain kita melepas kangen, kita bersilaturahmi, saling memaafkan, nanti juga akan ada sharing yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya dari 3 orang volunteer Mama Indonesia, volunteer PhD Mama Indonesia, juga nanti akan ada semacam update ya atau ngobrol-ngobrol ringan dari perwakilan Pokja, juga nanti akan ada perwakilan dari apa namanya volunteer kita, dan tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi bebas. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyapa kepada Mbak Kanti Pertiwi, founder PhD Mama Indonesia. Apa kabar Ibu Bos, bosku apa kabar? Bos kita semua. Terima kasih atas terima kasih atas kehadirannya juga seluruh mbak-mbak di sini yang saya rasanya pengen sapa satu-satu ya, Mbak Fitri, Mbak Giska, Mbak Hani, Mbak Cahya, Mbak Tatum, Mbak Iva, Mbak Eva, ada Mbak Hera, ada Mbak Neti, ada Mbak Eka, juga ada Mbak Eka juga, oke. Ada Eka juga ya, ada 2 orang Eka di sini, Mbak Eka, ada Mbak Alna, juga ada Mbak Intan ya. Terima kasih sudah bergabung di acara Halal Bihalal virtual kita kali ini. Sebelumnya mungkin saya sampaikan tata tertib bukan tata tertib ya, bagaimana supaya halal bihalal kita ini bisa berjalan dengan lebih menyenangkan lah seperti itu. Jadi mohon untuk mikrofonnya bisa di-mute terlebih dahulu, tapi untuk video silakan ya. Untuk yang mau pakai video boleh, yang enggak atau on and off juga boleh, silakan. Kemudian juga mungkin minta tolong kepada mbak-mbak semua untuk nama di screen-nya itu bisa diedit, Mbak. Jadi dengan format tim apa dan nama kita siapa. Untuk yang sudah bergabung ya. Kalau yang mungkin belum terafiliasi di Pokja atau di tim apapun itu nggak apa-apa. Tapi misalnya saya berada di Pokja Gender seperti itu ya Mbak Kanti ya. Bisa kemudian nanti ditambahkan gender Amalia seperti itu. Ini kalau memungkinkan silakan supaya jadi kita bisa bisa tahu biar tahu ternyata teman sesama timnya. Betul, sesama timnya, dan yang di balik layar misalnya nih yang selalu bikin konten-konten IG gitu ya Mbak Kanti ya, yang bagus-bagus banget, baik itu flyer ataupun konten dalam segi teksnya ya, yang selalu kita nikmati di berbagai platform media sosial PhD Mama Indonesia, bisa tahu nih, oh ternyata Mbak ini yang bikin kan, gitu, di balik layarnya siapa ya. Silakan Mbak, kalau memungkinkan kita bisa ganti nama screen kita nih, saya juga belum nih, maaf nanti saya akan ganti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara kita yang pertama, ada sambutan introduction sepatah dua patah kata dari Ibu founder kita, Mbak Kanti Pertiwi. Silakan Mbak Kanti. Oke, makasih banyak Mbak Lia. Jadi ya saya sebetulnya cuma ingin ini aja ya sedikit menyampaikan kenapa kemudian kita bikin acara halal bihalal virtual ini gitu ya. Setelah kita sama-sama bekerja keras ya dari bulan September sampai sekarang. Terima kasih sekali teman-teman atas waktunya, dedikasinya gitu ya, menyempatkan di tengah perannya masing-masing gitu ya untuk bisa berbuat sesuatu, berkontribusi untuk komunitas PhD Mama Indonesia, untuk platform PhD Mama Indonesia. Dan selain itu karena momennya kemarin kita habis lebaran, kok kayaknya pas ya untuk kita ngumpul-ngumpul virtual, pura-puranya yaitu tadi nongkrong bareng, makan rendang, opor ayam, dan teman-temannya, dan juga kue-kue lebaran gitu ya, walaupun kenyataannya ya
hanya bisa diimajinasikan saja gitu ya, difantasikan saja. Tapi intinya yang lebih penting adalah sebetulnya saya kepengen kita semua lebih mengenal satu sama lain sih gitu. Kayaknya selama ini lebih banyak fokusnya kepada menggarap konten gitu ya, mendorong konten yang oke-oke banget gitu ya keluar, tetapi antar sesama kita sendiri masih belum ada semacam chemistry gitu ya. Mungkin ada 1-2 orang yang udah mulai ini intens interaksinya, tapi belum ke semuanya gitu. Jadi idenya adalah pertama silaturahmi, ingin menyapa secara langsung teman-teman semua, kemudian supaya kita punya sense of community, ada rasa kebersamaan, dan juga mengumpulkan gagasan sebetulnya. Kira-kira kita mau ngapain ya ke depannya untuk platform ini, dan juga untuk tadi membangun chemistry itu ada nggak yang punya ide? Mungkin ada yang pernah bikin acara team building virtual, mungkin ya ngapain? Apakah karaokean online? Nggak tahu tuh seru atau enggak ya karaokean online atau apapun gitu. Feel free, welcome untuk tinggalin message di kolom komentar, dan kalau teman-teman masih sambil ngerjain yang lain gitu ya nggak masalah juga gitu. Jadi kalau ada yang mau disampaikan langsung aja di kolom chat gitu kapanpun. Dan kita mengundang Mbak Giska, Mbak Amel, mudah-mudahan Mbak Amel udah gabung, dan juga ada Mbak Fitri nanti karena mereka bertiga ini sudah sekian lama ya bersama kita semua di PhD Mama Indonesia, dan ada banyak kisah inspiratif menurut saya yang kita bisa dengar dari mereka, yang bisa juga jadi penyemangat ya buat kita untuk ya melanjutkan mungkin peran kita masing-masing, dan juga berusaha merealisasikan nih apa yang tadinya hanya sekedar mimpi gitu ya. Aduh, pengen deh suatu hari bikin ini, misalnya aku pengen deh suatu hari kuliah lagi atau apapun yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan dari cerita-cerita teman-teman ini kita bisa jadi semakin semangat gitu ya menjalankan itu semua. Saya rasa itu aja Mbak Lia yang ingin saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf lahir batin kepada semua teman-teman PhD Mama Indonesia. Mohon dimaafkan jika selama ini ada yang tidak berkenan dari saya, pasti ada gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kita semua bisa semakin kompak gitu ya, semakin solid sebagai satu keluarga besar PhD Mama Indonesia gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kembali ya. Terima kasih banyak Mbak Kanti atas sambutannya, atas greeting ya, greeting di pagi hari yang menyenangkan ini. Gimana Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia sedang cerah cuacanya? Iya, Kalau kalau kita dia di Tangerang Selatan hujan terus nih wah dari hujan ya, kemarin. oke. Mendung. Oke, di Sydney alhamdulillah lagi cerah ini setelah kemarin sekitar 2 hari itu hujan ya, jadi cukup menyenangkan nih Padang lagi hujan. winter cerah gini. Oke, saya juga kelupaan tadi, saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin karena saya juga kebetulan terlibat di Pokja Gender dan juga terlibat dalam beberapa acara online ya, jadi tentunya ada beberapa hal-hal, perkataan atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan, saya mohon dimaafkan lahir batin kepada seluruh volunteer PhD Mama Indonesia. Oke, selanjutnya ada sambutan, ada sesi greeting juga ya dari perwakilan tim PhD Mama yang selama ini sudah bekerja luar biasa dengan keahliannya masing-masing, dengan skill-nya masing-masing yang dioptimalkan sekali ya, yang kita jadi bisa melihat karya-karya mereka di berbagai platform PhD Mama Indonesia, platform digital khususnya di Instagram, YouTube ya, termasuk juga di sini Facebook serta di blog. Oke, mungkin pertama saya undang perwakilan dari tim Instagram PhD Mama Indonesia, ada yang ingin menyampaikan sambutannya? Atau mungkin Mbak Enira kayaknya ya, Mbak Enira ya. Oke. Mbak Enira, gimana bisa menyampaikan sambutan atau menyapa teman-teman kita
Karena sih Mbak Enira ini adalah sosok di balik, flyer-flyer kerennya PhD Mama Indonesia ya, yang sudah sudah banyak banget nih Mbak Enira ya, tentunya terlibat di acara-acara kita dan kalau kita lihat, promo di media sosialnya PhD Mama Indonesia itu sebagian besar adalah karya-karyanya Mbak Enira. Silakan Mbak Enira. Terima kasih. Maaf Ya. saya telat. Sambutannya apa ya? Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di siang hari ini, di pagi hari ini ya, kalau di Jakarta ya, siang hari waktu Melbourne. Mohon maaf lahir dan batin dari saya buat semuanya, dan terutama buat rekan-rekan di tim desain yang selama ini sudah sangat luar biasa sih. Kita sangat kompak, saling bantu-membantu, terus membuat sistem sehingga meskipun kita berjauhan, tapi tetap bisa jalan mengerjakan flyer, desain dan sebagainya dari bermacam-macam lokasi. Maaf lahir dan batin kalau misalnya ada kilaf atau ada miskomunikasi ya antara kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa kerjasamanya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mbak Enira. Mungkin boleh juga diperkenalkan sama Mbak Enira, tim desain kita siapa aja sih? Tim desain ini andalannya ada Mbak Fitri juga termasuk di dalamnya. Halo Mbak Fitri. Ada Mbak Fitri, terus yang udah hadir di sini ya. Siapa nih hari ini? Tar. Ada baru Mbak Fitri ya Mbak? Iya, kayaknya baru Mbak Fitri deh. Tapi kalau misalnya di timnya sendiri, sebentar. Ada Mbak Fitri, ada Mbak Regina, ada Mbak Dinda, ada Mbak Cahya juga sebenarnya. Terus ada Mbak Widya, ada Mbak Evelyn gitu. Mungkin belum hadir ya sekarang ini. Halo buat semua. Halo ya. Terima kasih ya. Mbak, Terima kasih ya. Mbak Lia, mungkin Mbak Enira bisa ini juga share juga kalau ada teman-teman yang baru bergabung dan tertarik kalau mau gabung di IG, di tim Instagram atau desainnya PhD Mama Indonesia, kira-kira gimana caranya dan apa sih yang diperlukan gitu. Karena seringkali beberapa bulan yang lalu ada yang kemudian pindah gitu ya karena ternyata saya senangnya ngerjain itu gitu. Jadi kita buka kesempatan juga buat teman-teman yang ingin mengeksplor, mungkin ternyata punya hobi juga utak-atik Canva misalnya. Yeah. Gitu. Kira-kira apa sih yang dibutuhin, minimumnya apa gitu, Mbak Enira? Sebenarnya mungkin sense aja ya, sense kalau mungkin ada yang senang untuk upload sesuatu di Instagram gitu kan, terus punya sense estetik lah misalnya tata letak dan sebagainya di layoutnya gitu ya. Nah kita tuh pakai Canva sih sebenarnya kemarin yang ternyata sangat memudahkan karena nggak perlu pengetahuan desain yang terlalu gimana ya. Canva tuh sangat memudahkan sih. Jadi bahkan yang nggak punya latar belakang desain tuh bisa menggunakan software tersebut gitu. Dan saya amazed kita bisa menyusun sistem, jadi kita udah susun sih, ada template-nya, ada layout-nya, jadi tinggal ikutin gitu ya. Terus gambarnya segini, fontnya segini, jadi udah dari sistemnya, sehingga ya gampang sih sebenarnya, tinggal membiasakan diri aja dengan layout-layout-nya gitu. Dan ini udah trial berapa ya? Udah berapa lama ya kita Mbak Fitri? Udah setahun ya. Jadi dari mulai timnya awal cuma 2-3 orang, sekarang mungkin udah ada 8 orang kali ya di tim desain nih yang aktif. Dan bukan hanya untuk layout sih, ada yang untuk menggagas konten sama copywriter-nya juga seperti Mbak Fitri itu. Jadi bukan hanya yang suka melayout atau mendesain, tapi yang suka menulis atau jago untuk membuat caption yang menarik dan sebagainya, itu juga bisa sih masuk ke dalam tim desain. Oke, terima kasih penjelasannya Mbak Enira. Betul sekali tadi Canva itu memang memudahkan hidup ya. Kita yang sama sekali nggak punya pengetahuan atau skill apapun dalam hal desain grafis itu terbantu sekali. Dan sebagai informasi, PhD Mama juga sudah pernah mengadakan
semacam workshop ya Mbak Kanti ya, training lah seperti itu, training online untuk bagaimana menggunakan atau membuat desain dengan menggunakan Canva supaya pengetahuan kita bisa lebih dioptimalkan lagi. Dan insya Allah PhD Mama dalam waktu-waktu ke depan juga tetap konsisten ya. Kita ingin juga mengadakan beberapa workshop yang sifatnya adalah bisa untuk mengoptimalisasi skill kita, karena skill kita kan nggak cuma bikin proposal dan nulis ya, tapi banyak juga hal-hal lain yang tentunya ya terutama dalam era digital ini kita butuhkan. Seperti yang tadi Mbak Enira bilang itu kan untuk copywriter gitu, itu kan sebetulnya bagian dari content creator ya, yang sekarang menjadi satu profesi yang cukup booming gitu Mbak ya. Nah kita mungkin tidak secara profesional menjadi content creator, tapi kita bisa belajar bagaimana untuk mengoptimalisasi hal ini. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Enira, dan juga saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim desain yang sudah membantu selama ini promosi dari acara-acara PhD Mama, terutama di platform-platform digital kita. Oke, selanjutnya kita juga punya tim YouTube. Ini juga salah satu tim penting ya Mbak Kanti ya. Salah satu backbone kita, karena YouTube itu memang ternyata menjadi salah satu platform yang mungkin paling populer ya, karena platform video itu memang memiliki engagement yang lebih gitu ya. Peserta bisa melihat gambar gitu dan juga bisa berinteraksi. PhD Mama sendiri sebetulnya sudah cukup lama memiliki platform YouTube ini sejak awal berdirinya, tapi kemudian kita intensifkan sejak peluncuran Pokja ya, dan ada juga waktu-waktu sebelumnya, dan semakin berkembang dengan sangat pesat, dan progresnya itu luar biasa ya. Tampilannya juga semakin keren. Dan ini tentunya kita pengen banget ya dengar sharing dari teman-teman yang gabung di tim YouTube nih. Mungkin ada yang dari perwakilan tim YouTube ingin memberikan sambutannya, silakan. Di sini ada Mbak Anggia, ada Mbak Giska, cukup banyak nih. Ada juga Mbak Cahya ya, kalau nggak salah. Ini Mbak Cahya nih adalah salah satu andalan PhD Mama Indonesia nih ya. Iya, silakan mungkin. Oh iya Mbak, kalau nggak ada yang mau, saya belakangan. Kalau misalnya ada tim YouTube yang lain yang mau memberikan omongan-omongan dulu, obrolan-obrolan dulu boleh. Silakan, mungkin ada siapa? Kalau misalnya Mbak Cahya dulu, nanti kalau tim mungkin nanti dari tim YouTube lain yang akan menambahkan, silakan Mbak Cahya. Iya, terima kasih Mbak Amalia. Halo Mbak-mbak semua, selamat malam kalau di sini. Selamat malam, pagi, siang, sore, karena Mbak-mbak ini di seluruh dunia, di mana aja. Mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Rasanya tadi kita udah ngobrol, rasanya enak banget kita bisa face to face, kita bisa curhat. Yang paling penting emang curhat sih Mbak ya, kayak kita berbagi beban satu sama lain karena kita punya pengalaman yang sama, kita punya beban yang sama. Jadi ngobrol-ngobrol kayak gini tuh jadi kerasa lebih walaupun nggak sepenuhnya menghilangkan beban kita, tapi paling nggak kita bisa merasa punya teman satu sama lain gitu. Dan pertama-tama mau berterima kasih dulu kepada teman-teman tim YouTube yang baik banget, yang mau meluangkan waktunya untuk jadi host atau jadi technical support untuk acara-acara workshop dan talk show PhD Mama Indonesia. Itu acaranya karena tiap minggu ya, hampir tiap minggu kita ada workshop atau talk show, dan terima kasih banget buat teman-teman tim YouTube. Saya mau sapa, di sini ada Mbak Giska, ada Mbak Anggia, ada Mbak siapa lagi di sini, ada Mbak Elva, terus ada Mbak Intan yang sudah meluangkan waktunya hampir tiap minggu untuk kadang jadi host, kadang jadi support sistem di balik talk show dan workshop. Terima kasih sudah mau belajar untuk untuk bagian teknisnya, dan memang itu nggak mudah. Atau misalnya ketika mau upload di YouTube, terima kasih teman-teman, saya sungguh apresiasi. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Dan apa ya Mbak? Kalau misalnya teman-teman yang lain pengen nyobain bergabung di tim YouTube, kami akan sangat membuka
membuka tangan untuk kontribusi teman-teman Mbak di sini. Awalnya memang mungkin ekspektasinya awalnya saya pikir ketika awal-awal di tim YouTube ekspektasinya kita harus bisa edit video, harus bisa gimana sih cara buat konten video audio visual yang istilahnya yang bakal bisa viral gitu. Cuman semakin ke sini ekspektasinya nggak ke segitu banget gitu, karena ketika kita punya ekspektasi yang tinggi, takutnya karena kita semua punya kewajiban, punya tanggung jawab di tempat lain, hal itu nggak akan tercapai gitu. Jadi ekspektasinya ketika teman-teman mau join di tim YouTube, yang penting teman-teman ingin belajar hal baru aja dan tertarik untuk belajar di bagian audiovisual itu sih. Dan kita bisa belajar bareng selama prosesnya. Jadi kita semua di sini belajar. Nggak ada tim yang jago banget, nggak ada. Kita tahu, kita bisa memahami kalau kita semua di sini volunteer. Jadi untuk bisa jadi yang bagus banget, kita memang harus belajar. Dari sini adalah tempat kita untuk belajar hal baru. Itu sih Mbak. Apalagi ya, mohon maaf kalau misalnya untuk tim dan untuk Mbak semua, kalau misalnya tim YouTube atau saya pribadi ada yang kurang berkenan misalnya, atau lupa apa, atau misalnya kelewatan dalam melaksanakan tugas atau apa gitu sih. Dan tadi sempat ngobrol sebelum acara dimulai, gimana sih caranya kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, kita bisa istilahnya mengikat tali silaturahmi kita biar kita ada sense of belonging satu sama lain. Mungkin kita bisa bikin ini ya Mbak ya, kayak semacam kayak writing club atau whatever namanya. Kita bisa, maksudnya kita buat room gitu, misalnya karena kita online ya, kita buat room yang bisa 24 jam karena kita di seluruh dunia. Jadi mungkin ketika di Indonesia malam, di Amerika bisa pagi gitu. Paling nggak kita bisa buka room yang siapa aja bisa keluar masuk gitu. Kadang-kadang soalnya ketika kita lagi ngerjain tugas atau kita lagi nulis paper, aduh kayaknya butuh teman ngobrol nih gitu. Tapi kalau misalnya ini kira-kira udah ada yang bangun belum ya? Ada nggak sih teman yang bisa aku ajak ngobrol sekarang gitu? Mungkin kita bisa buka kayak semacam klinik atau kayak klub ya, yang bisa kita keluar masuk di room itu, dan ketika kita masuk ke situ kita pasti paling nggak ada 1 atau 2 orang yang standby gitu. Satu sama lain aja, maksudnya sesama anggota PhD Mama. Kayaknya seru aja karena kita punya resources dari seluruh belahan dunia, jadi mungkin kemungkinan lebih besar kita kalau misalnya tengah malam atau siang bolong ketika kita cari teman untuk ngobrol masalah kuliah, masalah kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang standby dan bisa jadi teman untuk untuk nemenin gitu. Itu mungkin sih Mbak Kanti. Apalagi ya, kalau ada hal lain dari tim YouTube bisa ditambahkan, boleh. Silakan mungkin dari tim YouTube lain kalau ingin juga menyampaikan sambutan atau mungkin beberapa saran, silakan. Di sini ada beberapa anggota lainnya, atau sudah cukup terwakili oleh Mbak Cahya? Mau nambahin sedikit banget sih. Silakan Mbak Giska. Tadi yang dibilang dari Mbak Cahya udah lengkap banget, cuman kayak karena aku juga tergabung di tim YouTube, tapi sama sekali nggak ada pengalaman bikin video atau apa. Kayak di sini aku senang banget di tim YouTube ini karena semuanya kayak seminimal apapun pengalaman dan juga seminimal apapun waktu yang dimiliki, kayak di sini tetap bisa saling dukung. Dan benar banget, jangan pasang ekspektasi gede-gede yang kayak YouTuber mana gitu, tapi kayak yang penting kita kan memberikan konten yang bermanfaat, lebih ke arah itu sih, bukan yang semata-mata entertaining ya, tapi yang penting ada manfaatnya gitu. Jadi teman-teman ayo join YouTube.
tim YouTube. Gitu promosi. Kalian promosi ya Mbak Giska. Silakan kalau yang tertarik untuk bergabung di tim YouTube ya. Ada lagi mungkin? Atau mungkin sudah cukup dari Mbak Cahya dan Mbak Giska? Ini Mbak Cahya nih luar biasa nih, karena kadang sesi YouTube kita kan siang ya, di Amerika itu malam. Tapi tetap stay awake gitu ya untuk menemani kita, dan kadang ada beberapa dari kita termasuk saya juga suka gaptek ya kalau ada platform baru gitu, dan Mbak Cahya ini sabar banget sampai kadang buka session khusus untuk training ya Mbak Kanti ya sehari sebelumnya supaya kita bisa lancar menggunakan platform baru tersebut gitu. Juga saya tambahkan PhD Mama Indonesia juga pernah mengadakan training serupa ya dengan desain. Waktu itu kita juga tentang video editing ya Mbak Cahya ya, berbagi juga tentang bagaimana ya pengelolaan dari platform video ini, YouTube ini. Saya sendiri karena saya podcaster dan saya juga punya channel YouTube, saya mengamati juga perkembangan channel YouTube PhD Mama ini sangat luar biasa, menggembirakan. Seperti yang dibilang Mbak Kanti, kita bukan pengabdi subscriber ya Mbak Kanti ya, bukan pengabdi liker atau viewer, tapi bagaimanapun juga salah satu yang bisa kita lihat progresnya kan memang dari jumlah ini ya, dari jumlah yang viewer atau yang subscriber. Dan itu saya lihat perkembangannya sangat menggembirakan. Dan ini memang saya pikir adalah sebuah progres yang genuine. Maksud saya gini, seperti yang tadi Mbak Giska bilang, ini bukan konten kita ini bukan konten saya nggak mau bilang konten receh, tapi maksudnya bukan konten ringan gitu yang konsumen atau viewer yang melihat konten kita ini adalah orang-orang yang memang ingin belajar atau ingin benar-benar tahu kontennya dari awal sampai akhir sampai habis. Jadi kita patut berbangga bahwa dalam waktu mungkin kurang dari setahun ini ya, progres kita itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan lebih dari sekedar jumlah subscriber atau liker atau viewer atau dan lainnya, tapi bahwa konten insya Allah berkualitas ya, yang kita coba produksi ini mendatangkan kebermanfaatan untuk teman-teman kita dalam jumlah yang lebih besar lagi. Amin ya teman-teman semua. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya kita juga punya tim blog. Nah, ini salah satu sebetulnya inisiatif awal dari PhD Mama kan blog ya Mbak Kanti ya. Waktu awal banget. Jadi betul, ini adalah ini yang umurnya paling panjang nih. Umurnya paling panjang, genesisnya nih paling sepuh. Paling sepuh, tapi tentunya tetap lincah ya, dan tetap menginspirasi kita dengan cerita-cerita yang luar biasa yang kadang kalau baca cerita-cerita di blog kan kita tiba-tiba jadi mewek sendiri ya, karena we can totally relate gitu ya, ampun ini gue banget gitu, atau kalaupun tidak relate memberi motivasi pada kita gitu bahwa oke, ini adalah perjalanan yang akan saya lanjutkan, ada teman yang sudah melampaui hal ini dan ternyata berhasil dan saya bisa juga melakukannya. Jadi blog ini sungguh luar biasa impact-nya ya bagi sesama teman-teman kita yang sedang juga berjuang gitu dalam menyelesaikan studi atau berencana melanjutkan studi. Di sini kita sudah juga cukup banyak nih, ada Mbak Iva ya, ada Mbak Tatum dari tim blog, kemudian ada Mbak Eva juga, dan siapa lagi nih saya coba sapa. Mungkin baru itu sih yang ada ininya ya, yang ada identitasnya. Mungkin silakan apa Mbak Iva atau Mbak Eva bisa menyampaikan sambutannya. Terima kasih Mbak Lia, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Masih rasa-rasa bulan Syawal, jadi masih boleh minal aidin wal faizin. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman semua. Di sini juga udah banyak teman-teman dari blog, ada Mbak Neti juga, Mbak Eka. Tadi saya lihat kayaknya ada Mbak Anfa ya, Mbak Anfa. Beberapa kali kita interaksi di WA, tapi emang jarang-jarang ya lihat wajahnya ya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu tim blog sendiri. Blog ini menurut saya juga ya seperti tadi udah dibilang Mbak Lia ya, genesis dari PhD Mama Indonesia, dan saya lihat beberapa kali kayaknya juga sebagai salah satu kayak well-being therapy gitu ya untuk teman-teman yang lagi suntuk, yang lagi mentok, yang lagi pengen sharing gitu kan, apa yang jadi halangan-halangan selama menjalani PhD. Lalu dari situ juga kita bisa menghasilkan cikal bakal buku kita yang pertama, PhD Mama, jurnal PhD Mama.
Saya senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua, mewakili tim blog juga terima kasih atas kontribusi. Saya kira semua teman-teman di sini juga pernah menjadi kontributor dari blog-blog yang kita udah tulisan-tulisannya kita tayangkan di blog. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosan-bosan. Pasti masih adalah segi-segi kehidupan PhD itu yang masih bisa dituliskan lagi. Yuk, nulis lagi supaya kami juga tetap aktif di tim blog, ngedit-ngedit. Kalau perlu kerjasama yang lebih baik lagi, tentunya kita semuanya siap untuk bantu dan dampingin semuanya. Jadi mungkin dari teman-teman blog yang lain silahkan loh. Iya, terima kasih Mbak Iva. Mungkin Mbak Iva ingin menambahkan atau teman-teman yang lain? Oke. Iya. Ya, silakan Mbak Iva. Ya. Makasih Mbak Iva. Saya juga sebenarnya belum terlalu fasih ya di tim ini. Dulu sebelumnya saya di tim desain sama Mbak Enira. Saya gaptek banget sama yang namanya Canva segala macam. Jadi jiper. Akhirnya pindah ke tim blog. Saya juga sebenarnya senang nulis gitu ya, tapi belum terlalu banyak tersalurkan. Baru nulis sekali. Saya senang sih di tim ini karena timnya gercep gitu ya. Kalau ada daftar apa yang harus ditulis gitu, cepet banget responnya gitu. Siapa editornya cepet banget. Saya mau ini nanya atau masukan ya, kan kebanyakan di sini tentang success story sebagai PhD Mama Indonesia. Apakah memungkinkan jika kita juga menulis misalnya tentang failed story-nya, jadi supaya bisa memotivasi gitu, memotivasi teman-teman yang ingin melanjutkan studi PhD tapi ada beberapa kegagalan entah dari faktor eksternal atau faktor dari internal gitu ya. Jadi mungkin itu sih pertanyaan atau masukan dari saya. Makasih. Oke, terima kasih banyak masukannya Mbak Eva. Ini memang juga sebetulnya salah satu yang saya pikirkan ya, karena perjalanan kita kan nggak selalu mulus ya. Selain success story yang bisa memotivasi, juga kita perlu mendengar kisah kegagalan, karena kita rasanya harus menormalisasi kegagalan, karena hidup tidak selamanya berjalan sesuai apa yang dengan kita rencanakan, atau mungkin sukses yang tertunda lah semacam itu. Nah ini kalau untuk kisah tentang kegagalan atau sukses yang tertunda, saya siap sekali nih Mbak Eva. Karena saya selesai PhD lama banget, pakai acara break dulu lumayan lama, dan sangat-sangat struggling ya, tapi akhirnya alhamdulillah bisa selesai, dan saya sangat senang nanti mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan, berkontribusi tulisan ini ya. Karena itu tadi kita berada di situasi kompetisi yang sangat ketat ya, terutama di kalangan sesama perempuan sendiri. Kita terbiasa melihat success story perempuan-perempuan idola ya, role model gitu, dan ini membuat pressure memang bagi kita ya, karena kita secara natural kita adalah ya, apalagi yang sedang menempuh PhD ya, kita high achiever, kita pengen mendapatkan yang terbaik, dan ini menjadi pressure tambahan. Kita perlu tentunya mendapat perspektif ini bahwa tidak apa-apa gagal. Terus kita lanjut lagi. Lanjut laginya bisa segera atau nunggu dulu nggak apa-apa gitu kan. Atau kita berhenti dulu juga nggak apa-apa. Dan dunia tidak akan berhenti berputar, dan kita tidak akan kehilangan teman-teman yang mensupport kita pada saat kita mengalami kegagalan itu. Gitu kali Mbak Eva ya. Terima kasih idenya, mudah-mudahan nanti akan ada kontribusi juga untuk cerita-cerita kegagalan atau kesuksesan yang tertunda ini. Terima kasih Mbak Eva, dan terima kasih juga dari tim blog ya atas sharingnya. Berikutnya, nah ini nih acara kita yang juga seru sekali, karena tadi saya bilang bahwa kalau PhD Mama halal bihalalnya itu nggak cuma sharing nastar sama Kastengels, tapi sharing cerita-cerita inspiratif ya. Kita ada 3 orang volunteer, teman-teman PhD kita yang sangat membanggakan dan inspiratif. Semua dari kita membanggakan dan inspiratif, tapi pada kesempatan ini kita undang 3 diantaranya, yaitu Mbak Giska Rahmadita ya, kandidat PhD dari Washington University, dan sekaligus pemenang dari penghargaan National Science Foundation di USA tahun 2021 beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada Mbak Rizky Amelia Zain, dosen dari Universitas Erlangga, yang akan berbagi tentang tips sukses seleksi beasiswa DAAD tahun 2021 untuk program PhD di Ludwig Maximilian University Jerman. Dan yang terakhir Mbak Fitri Oktaviani, kandidat PhD University of Queensland, strategi menyelesaikan disertasi. Wah, ini juga seru sekali kelihatannya ya. Oke, untuk kesempatan pertama saya berikan
waktu untuk Mbak Giska Rahmadita, silakan berbagi tentang gimana perjuangan dan tentang kegembiraannya ya dalam beberapa waktu terakhir ini untuk bisa berkompetisi di National Science Foundation di USA, sekaligus juga mungkin ada hal-hal lain yang ingin dibagikan. Silakan waktu 10 menit untuk Mbak Giska, silakan Mbak Giska. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak-mbak semua. Aku ada pantun sedikit deh. Cari kuntum di pinggir rawa, pulangnya naik sepeda, tapi kena gerimis. Assalamualaikum Mbak-mbak semua, kenalkan saya Giska dari St. Louis. Aduh, nggak tahu ternyata suka membuat pantun ya Mbak Giska. Lagi iseng aja, lagi iseng. Jadi iya sebenarnya kayak yang Mbak Lia kasih tahu sih, kayak sebenarnya semua teman-teman Mbak-mbak semua di sini tuh inspiratif, baik yang udah mulai PhD, yang udah selesai PhD maupun yang belum PhD. Jadi semua ada gilirannya gitu. Mungkin sekarang kayak giliran saya yang lagi kena highlight, cuman mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang lain juga yang kena highlight ya. Dan ini ya pengalaman pemenang penghargaan. Jadi ini suatu kompetisi atau lomba. Saya alhamdulillah menang di kategori audience vote. Jadi sebenarnya yang bikin saya ada di sini atau saya memenangkan ini juga teman-teman dari komunitas ini, dibantu sama Mbak Kanti waktu itu yang udah menjor-jorkan beritanya, ini Mbak Giska nih gitu. Jadi ya nggak ada yang bisa saya omongin banyak sih, cuman sebenarnya ini yang saya kejar di sini tuh bukan kompetisinya awalnya. Ini yang saya ikutin adalah sebenarnya awalnya workshop communication workshop. Jadi dari NSF ini kan kayak apa ya? Kayak lembaga di bawah lembaga pemerintah yang benar-benar ngurusin sains, riset, pendanaan riset dan lain-lain juga. Nah, kebetulan topik saya ini memang suatu topik yang lumayan baru, yang orang-orang tuh mungkin nggak paham. Ini apa sih? Jadi topik saya itu mekanobiologi. Mungkin kayak ini apa sih, kayak ini kok mekanik tuh biasanya hubungannya sama kayak otomotif atau robot-robot, tapi ini kok mekanik terus biologi gitu. Jadi ini suatu topik yang baru, multidisiplin juga, nggak cuma dari engineering tapi juga biologis, tapi juga medical people dan banyak ya. Waktu itu saya juga ikut, sebenarnya ini baru saya ceritain di PhD Mama Indonesia aja, karena kita tahu gimana perjuangan di PhD, perjalanan PhD ini kan ada saatnya down yang benar-benar kok udah 1 tahun lebih di US tapi kayak belum bisa presentasi dengan baik, dengan bagus, atau kayak benar-benar kayak gue pun nggak ngerti apa yang harus gue jelasin gitu. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada yang pas fase di fase itu, apalagi waktu itu kayak di tengah-tengah pandemi yang udah kayak benar-benar udah capek banget. Terus abis itu ada info tentang training science communication ini, terus saya ngerasa kayak bolehlah dicoba gitu, ikut trainingnya dari bulan Desember atau Januari gitu ya, 2 Desember 2020 atau Januari 2021. Itu kayak ada sesi trainingnya ada 2 kali. Yang pertama lebih ke arah gimana metode komunikasi yang baik untuk menjelaskan sains ke general ya, ke general audience atau ke publik, kalangan publik gitu yang nggak punya background apa-apa di sains tuh bisa ngerti. Jadi targetnya tuh kayak seenggaknya murid-murid SMP bisa paham. Jadi training sesi pertama lebih ke arah komunikasi itu, training sesi kedua lebih ke arah bagaimana bisa mendeliver presentasi yang efektif dan efisien meskipun virtual.
paham sendiri lah ya kalau misalnya ibu-ibu di depan laptop, terus ada anak di sebelah kiri, terus di sebelah kanan juga tumpukan cucian atau makanan yang harus dipotong-potongin. Ya itu, jadi training kedua lebih ke arah itu. Jadi benar-benar di training, dan itu aku merasa sangat terbantu banget dari training itu. Nah, karena melihat komunitas di training ini yang cukup positif, dan mereka juga mengadakan suatu kompetisi ini, ayo dong submit. Nah, terus kan jiwa kayak, wah, dia memberikan banyak buat kita, ya udahlah kita juga ikut serta ke acaranya. Kurang lebih kayak pendekatan yang diberikan sama Mbak Kanti nih. Kayak kita memberikan banyak workshop, ayo kita bareng-bareng kita bangun komunitas ini gitu. Jadi aku merasa kayak terwelcome, terus submit videonya. Waktu itu dibantu sama suamiku juga, dia karena yang bisa ngedit video ya. Sementara aku meskipun tim YouTube tapi nggak bisa ngedit video dengan baik dan apik gitu. Nah ya, terus suamiku banyak bantu dibikin videonya, terus masih ada training one-on-one coaching session juga. Iya, ikutan coaching session juga, satu kayak ada 2 sih. Jadi aku sendiri, terus aku latihan, terus ada yang kasih feedback 2 orang dari penyelenggaranya. Dan itu yang menurut aku sangat-sangat terbantu banget. Sampai-sampai pas udah selesai semifinal, terus lanjut ke final, habis itu final udah menang, terus kayak, terus abis ini ngapain lagi? How can I survive without your training? It's like kayak lost aja gitu. Jadi yang buat aku sangat bermanfaat bukan lebih ke arah kompetisinya yang menang-menangnya, tapi ke arah gimana itu bisa mengimprove skill aku secara keseluruhan, dan pede aku juga. Jadi aku juga lebih pede, lebih kayak rasa, oh setiap orang bisa kok kalau misalnya dikasih latihan dan dikasih wadah yang bagus untuk dia. Jadi kayak kalau dikasih kolam semua ikan bisa berenang kok gitu. Ya gitu kurang lebih sih, Mbak Lia. Terima kasih banyak Mbak Giska, sharingnya menginspirasi banget ya. Nggak nyangka nih ternyata Mbak Kanti adalah juga salah satu pengerah buzzer. Jadi penyemangat Mbak Giska kan dari PhD Mama. Jadi akhirnya tentunya kontribusi buzzer yang positif loh ya di sini kan. Kita tentunya tahu Mbak Giska prestasinya seperti apa gitu. Jadi kita memberikan dukungan kepada orang yang tentunya juga sangat kita pahami gitu kan. Ya, jadi teman-teman semua jangan malu-malu kali ya Mbak Lia, kita undang juga semua yang perlu apa namanya perlu support dukungan ya, perlu atau support, apa gitu. Betul. Ini volunteer yang positif ya Mbak Kanti ya, buzzer yang positif loh, bukan buzzer RP, bukan buzzer yang negatif ya. Iya, Mbak Lia juga boleh loh promo akun ininya, akun apa YouTube-nya gitu kan, dan podcastnya jangan lupa nanti disempatkan ya, supaya kita sama-sama nyerbu akun podcastnya Mbak Lia. Jadi teman-teman please kalau ada baru launching satu inisiatif atau ada tulisan baru, misalnya saya lihat ada Mbak Fitri ya yang rutin sharing kalau dia ada tulisan baru, tulisan populer juga boleh gitu. Jadi saya sedang berpikir juga sebenarnya gimana mengawinkan antara output publikasi kita yang serius-serius itu dibuat jadi konten Instagram yang informatif dan bisa diakses oleh lebih banyak orang gitu. Itu mungkin salah satu proyek ke depan juga yang ingin coba saya ini ya rintis gitu ya. Tapi anytime kalau teman-teman punya satu platform sama teman-temannya masing-masing di luar gitu ya, di luar komunitas kita, terus punya inisiatif apa di sana dan ingin di-share, boleh banget gitu. Please do so. Di grup tim besar, anytime bisa di-share. Oke, terima kasih sekali Mbak Kanti. Oh ya Mbak Giska, saya jadi ingin komen juga sedikit tadi. Betulnya Mbak Giska ini kan berarti science communication ya Mbak Giska ya. Kemarin itu bagaimana mengkomunikasikan science. Saya pikir ini penting banget, mungkin bisa ditangkap ya Mbak Kanti untuk topik berikutnya. Karena kita rasanya selalu ya saya pikir bukan masalah di Indonesia saja. Kita masih memiliki problem besar untuk ini ya Mbak Giska ya.
banyak banget ya, dari mulai disaster, kan kita selalu mendengar kekacauan informasi ya kalau sudah ada bencana alam kan, ada hoax lah, ada apalah gitu ya, seperti itu. Dan termasuk juga tentunya kita sedang hadapi sekarang pandemi ya, banyak sekali pandemi pandemi apa ada istilahnya ya, pandemi hoax itu atau apa, saya agak lupa istilahnya. Tapi ini kan tentunya bersumber dari kita perlu perbaikan dari science communication ini secara terus-menerus. Mungkin nanti bisa jadi ditangkap nih sama tim tim Pokja science dan kesehatan kali ya Mbak Kanti ya. Bisa untuk kita jadikan topik workshop atau seminar kita di waktu yang akan datang. Terima kasih Mbak Giska. Selanjutnya saya mengundang Mbak Amel ya, Mbak Rizky Amelia Zain, dosen Universitas Airlangga. Nah, ini Mbak Amel akan berbagi tentang tips sukses seleksi beasiswa DAAD 2001. Nah, pandemi ini kan juga membawa uncertainty untuk para pemburu beasiswa nih Mbak ya. Kita kan suka bingung gimana nih baik dari segi misalnya kuota akan sama atau dikurangi, kan banyak tuh kayak berita-berita yang beredar kan, karena memang banyak pemerintah dari negara pemberi beasiswa itu mengangkat misalnya sektor pendidikan untuk terutama untuk beasiswa, atau misalnya bagaimana proses seleksinya, bagaimana proses keberangkatan, karena kan beberapa negara masih menutup, termasuk di sini Australia, menutup bagi pelajar internasional. Kalaupun ada itu harus dilakukan secara online. Nah, di sini senang sekali Mbak Amel bisa hadir dan akan berbagi ya selain tentang tentunya tips-tips bagaimana supaya sukses mendapat beasiswa ini, mungkin juga bisa nanti menjelaskan tentang proses bagaimana kemudian proses selanjutnya dari beasiswa ini Mbak Amel yang dilakukan atau dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Silakan Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Malia atas kesempatannya. Saya terus terang waktu dihubungi sama Mbak Kanti tuh kebingungan ini mau ngomong apa. Saya juga bingung. Sebelumnya mungkin salam kenal dulu Mbak-mbak semuanya. Saya pendatang baru di sini. Jadi nama saya Amel dan nanti baru baru memulai PhD. Nanti insya Allah bulan September akhir saya berangkat untuk winter semester bulan Oktober. Nah, mungkin saya sebenarnya agak minder Mbak, karena saya ini kan baru mulai, sedangkan sebagian besar Mbak-mbak di sini kan sudah mengalami, bahkan sudah melampaui, sudah selesai semua gitu ya. Apa yang mau saya lakukan untuk menginspirasi, saya juga bingung. Jadi sebenarnya bahkan mungkin kalau ditanya, saya sempat forumnya ada teman-teman juga yang masih dalam tahap planning Mbak Amel. Oh jadi, gitu, baiklah. Nggak usah khawatir. Iya. Jadi waktu dihubungi Mbak Kanti itu saya terus kemudian ikut online seminarnya DAAD Mbak. Jadi biar tahu sebenarnya perintilan beasiswa ini seperti apa, karena saya juga bingung mau nyampein apa gitu. Karena posisinya kemarin itu waktu submit berkas itu benar-benar saya nggak tahu kalau ternyata DAAD itu secara rutin membuka online seminar sama konsultasi individual. Saya itu baru tahu begitu tahu pas mau daftar itu sudah full semua. Jadi saya nggak pernah kebagian information session dari program officer-nya. Jadi saya tuh ya udah bermodalkan informasi yang ada di website DAAD, dan itu sebenarnya kalau ditanya apa sih sebenarnya tipsnya kok bisa masuk, saya juga bingung Mbak, terus terang. Bahkan mungkin saya bilang saya ini cuma beruntung aja sebenarnya, jangan-jangan gitu. Karena saya juga nggak tahu kenapa saya bisa dipilih sama selection committee di antara kandidat yang lain. Cuman jadi saya meraba-raba aja dari informasi yang disampaikan sama program officer-nya kemarin waktu online seminar, sama mungkin apa yang saya alami dan apa yang disampaikan selection committee-nya pada waktu wawancara. Itu mungkin nanti ya cuma menebak-nebak aja, dan informasi dari saya ini tolong ditaburi sejumput garam ya, artinya belum tentu itu juga gitu, karena saya hanya nebak-nebak aja gitu. Nah, kalau jawab dari Mbak Kanti, saya tuh sebenarnya berburu beasiswa itu memutuskan untuk serius mencari studi lanjut itu sejak 2018 Mbak. Jadi 2018 akhir, dan Allah memang baru menakdirkan saya dapat 2021. Jadi DAAD ini adalah aplikasi saya yang ke-21 Mbak. Ke-21. Jadi baru tembus. Jadi dari 21 aplikasi itu luar biasa. Iya Mbak, gila banget, saya sampai udah kurang kerjaan banget lah. Dan itu karena memang yang saya ambil itu yang saya apply itu adalah kebanyakan istilahnya PhD yang istilahnya kalau di Jerman tuh Mitarbeiter kayak kerja gitu, PhD yang kerja. Jadi untuk beasiswa itu saya tuh cuma nyoba beasiswa Dikti 2019 waktu itu, terakhir setelah buka lagi 2021 ini.
Itu saya nggak lolos karena memang belum dapat, karena waktu itu supervisornya telat ngasih surat waktu itu, jadi ya udah akhirnya memang nggak dapat. Terus AAS yang kemarin akhirnya juga nggak keterima, terus baru coba DAD. Saya sebelumnya sama sekali nggak pernah kepikiran mau coba DAD. Jadi saya tuh nyoba yang yang kerja, yang PhD yang kerja, jadi yang pakai project. Karena pada saat itu pertimbangannya saya tuh mau bawa rombongan sirkus, Mbak. Dan kalau dari beasiswa itu biasanya kan agak berat di finansial. Jadi saya kepinginnya ya di sana itu kalau bisa yang financially stable lah. Jadi funding yang bikin saya itu secure secara finansial. Jadi memang saya cari yang project. Nah, cuman begitu yang coba yang project itu memang sebagian besar itu cuman sampai tahap ngelamar doang, habis itu terus ya udah ditolak, nggak keterima. Jadi bahkan saya tuh punya berapa proposal ya, ada 8 atau 9 proposal dengan topik yang berbeda, jadi ngikutin projectnya. Jadi projectnya apa ya udah saya buat proposalnya kayak begitu. Tapi ya ternyata memang nggak efisien ya, artinya itu memang sesuatu yang nggak bisa jadi best practice bahwa itu jangan dilakukan. Jadi memang sebaiknya memang lebih strategis lah cari kita harus punya strategi, jadi jangan geradakan kayak saya karena ngabisin energi banget. Jadi dari 2018 saya cari, 2021 tuh baru dapat. Itu pun juga memang karena pengaruh corona juga Mbak ya, karena sekarang juga sulit. Kayak AS kemarin itu konon yang keterima tuh cuman 10 apa kalau nggak salah ya, jadi dikit banget yang keterima tahun lalu. Terus juga kayak LPDP dan sebagainya, LPDP juga tahun lalu nggak buka, tahun ini baru buka, itu pun juga dengan beasiswa Dikti, dikelola oleh Kemenristek Dikbud, ya Kemendikbudristek. Jadi baru buka tahun ini. Jadi memang agak sulitnya di situ, sehingga saya mencoba untuk cari funding yang sustainable. Nah itu ternyata kata teman saya yang orang Eropa, dia bilang bahwa loh biasanya kalau lowongan-lowongan kayak gitu itu sudah ada isinya, dia bilang gitu. Nah teman saya ini kebetulan kan orang Swedia, dia bilang dulu itu pernah ada kejadian, itu lowongan itu diposting, itu sudah ada nama orangnya. Jadi lowongan terus kemudian yang mengisi adalah siapa, jadi nggak sengaja gitu dan jadi skandal juga. Dan itu mengungkap bahwa sebenarnya di Eropa itu nepotisme tuh juga berjalan gitu. Yang mereka kan juga ngambil mantan mahasiswa mereka, apalagi kalau yang sudah project based. Karena kalau yang sudah project based kayak di Jerman itu yang model Mitarbeiter itu memang nggak sembarangan profesornya mau ngasih ke orang yang nggak dikenal. Karena itu kan project yang grant-nya itu dapatnya susah banget. Jadi nggak mungkin mereka tuh ngasih ke sembarang orang. Meskipun saya sempat pernah hampir dapat di satu research center, yaitu di Max Planck, itu udah sampai wawancara, tapi akhirnya gagal. Tapi wah itu pengalamannya menarik juga ya, bahwa ternyata tuh sebenarnya bisa itu viable, bisa project, tapi ngambil yang ke structure doctoral program. Jadi istilahnya satu program yang dikelola oleh beberapa universitas, didanai oleh beberapa universitas, terus ada kurikulumnya. Jadi bukan yang model independen. Nah, jadi kalau yang model structure gitu, itu biasanya open to everyone. Jadi semua orang itu boleh daftar, dan saya kira itu lebih banyak lebih agak fair lah. Tapi kalau yang udah project based gitu, itu biasanya profesornya atau PI-nya itu akan sangat mempertimbangkan track record, dan mereka akan sangat mempertimbangkan ini kenal sama sama si studentnya ini atau enggak gitu. Jadi biasanya yang kebanyakan dapat adalah mantan mahasiswanya. Nah, terus kemudian kalau untuk beasiswa DAD ini, saya kenapa bilang saya itu cuma beruntung, karena sebenarnya saya itu nggak eligible. Sebenarnya kalau dari syaratnya DAD, saya itu harusnya nggak lolos, Mbak. Jadi DAD itu memang tidak ada batasan usia. Jadi tidak seperti LPDP, tidak seperti nggak seperti Dikti yang kemudian batasnya itu 40 tahun. Tapi DAD itu bisa buat orang usia berapapun itu bisa. Tetapi yang dibatasi itu adalah usia ijazahnya, ijazah S2. Jadi ijazah S2-nya itu nggak boleh lebih dari 6 tahun. Nah, kalau dari syarat itu sebenarnya saya sudah nggak lolos, karena saya lulus pada saat itu, saya lulus S2 itu ijazahnya itu 2013. Nah, harusnya untuk 2020 kemarin itu tanggal ijazahnya 2014. Jadi aslinya tuh saya dokumen aja harusnya nggak lulus. Tapi pada saat itu saya mikirnya, ini kan tanggal ijazah saya kan November 2013. Ya udahlah saya kirim aja, kan cuman 2 bulan aja loh bedanya kan, artinya ya ini 6 tahun lebih sih, tapi lebihnya nggak banyak. Jadi ya udah saya kirim aja. Pada saat saya kirim, saya telepon program officer-nya, terus saya tanya kelengkapan berkas saya, dia bilang, oh udah lengkap Mbak, tapi ini ijazahnya 2013 Mbak, ini nggak bisa karena udah 6 tahun, dia bilang gitu. Waduh, gimana Mbak? Ya sudah kalau gitu, kalau memang nggak rezeki saya bilang gitu. Saya tuh lagi hamil gede Mbak waktu itu. Jadi pas bikin proposal segala macam tuh hamil 8 bulan, jadi udah mau
mau cuti. Jadi udahlah, saya pikir ya udah kalau berarti bukan rezeki saya, udahlah nanti gampang bisa sekolah di mana aja. Saya udah kepikiran mau sekolah dalam negeri aja lah gitu. Terus ternyata kata program officer-nya, tapi Mbak, DAAD itu tahun 2020 ini itu ada peraturan baru. Dia bilang gitu, peraturan apa Mbak? Mbaknya sudah punya anak belum? Wah, kalau anak saya punya 2 Mbak, saya bilang gitu. Anak saya punya 2. Kenapa Mbak? Ini boleh Mbak. Ternyata di AAD itu tahun 2020 ada aturan baru. Jadi aturan yang usia ijazah 6 tahun itu akan apa istilahnya diputihkan untuk ibu-ibu, utamanya adalah untuk perempuan yang mengasuh anak yang usianya kurang dari 12 tahun. Terus Masya Allah saya bilang gitu. Itu nggak ada Mbak informasi itu di website. Jadi sama sekali saya nggak tahu ada peraturan baru itu. Saya nggak pernah ikut online sessionnya di AD. Ya udah, terus ternyata ya udah nih silakan Mbak disusulin aja gitu, disusulin aja, nanti ditulis aja suratnya, surat pernyataan, terus sama dilampirkan akte kelahiran anaknya. Jadi luar biasa Mbak, jadi mereka sudah benar kata Mbak Kanti tadi bahwa mereka bikin policy yang memungkinkan perempuan yang punya tanggungan untuk mengasuh anak itu masih dibolehkan ya, itu dibolehkan untuk diseleksi beasiswanya. Jadi nggak hanya itu, bahkan kandidat yang punya riwayat sakit berat atau disabilitas itu dibolehkan. Jadi akan apa istilahnya dikecualikan dari aturan itu. Dan itu buat saya, wah itu saya beruntung sekali. Jadi sebenarnya saya lolos DAD itu berdasarkan keberuntungan. Memang satu ya apa yang cukup besar itu keberuntungan. Nah terus kemudian tapi on a serious note ya, kalau waktu selection pada saat interview itu memang kalau dugaan saya kenapa itu yang menjadi pertimbangan itu adalah salah satunya adalah kekuatannya di supervisor. Jadi memang DAD itu yang jadi komponen utama kalau katanya program officer-nya itu adalah program risetnya pertama. Jadi yang banyak ditanya ketika wawancara itu adalah program risetnya. Jadi program risetnya ini seperti apa? Terus mereka lihat apakah ada istilahnya ya ada urgency lah atau significance lah buat bisa jadi semacam kayak breakthrough lah buat apa istilahnya bidang disiplin ilmu yang dipilih di masing-masing disiplin ilmu yang dipilih. Terus juga kemudian yang jadi petunjuk saya itu adalah pada saat itu pewawancaranya itu sempat tanya ke saya, ini kamu dapat profesor ini dari mana gitu. Kemudian saya ceritain proses ketemu sama profesor saya ini gimana, karena kebetulan saya sudah pernah ketemu sama beliau tahun 2018 itu karena beliau pas ke Indonesia pada saat itu ke Surabaya. Jadi saya udah kenal personal dengan beliau, tapi nggak pernah ada bayangan saya bakal dibimbing sama beliau pada saat itu. Terus kemudian ternyata selection committee itu sangat apa istilahnya ya, sangat mempertimbangkan isi surat yang ditulis sama supervisor saya ini. Jadi ya memang di dalam surat itu tuh supervisor saya memuji saya sih. Jadi intinya project ini cocok banget sama dia dan dia tuh sangat pingin banget bimbing saya. Terus kemudian dia pernah ketemu saya sendiri. Terus kemudian dia pernah ketemu personal dan bahkan berkorespondensi karena kebetulan hubungan saya juga cukup baik sama beliau gitu. Jadi beberapa kali berkorespondensi dan beliau itu sangat senang gitu pada saat itu berkomunikasi dengan saya dan itu rupanya jadi nilai tambah mungkin kayaknya loh ya kalau dari pembicaraan dari selection committee itu. Jadi mungkin itu menurut saya yang perlu kita bisa siapkan dari sekarang. Nah, berarti memang selain seleksi administrasi ya, jadi artinya apapun yang dicantumkan di web di pendana ya saya kira beasiswa manapun sama aja ya kayak LPDP mau DAAD atau Fulbright saya kira sama semua syarat itu harus dipenuhi. Tapi memang kalau menurut saya yang agak jadi leverage point-nya itu adalah relasi profesional antara kita mungkin dengan profesor atau mungkin dengan kolega yang lain. Itu menurut saya itu akan memperbesar peluang kita itu untuk istilahnya untuk agak beda sedikit gitu dibandingkan dengan kandidat yang lain. Karena pada saat itu di CV saya juga pernah terlibat di penelitian yang istilahnya multi lab project gitu. Jadi saya ikut di lab saya itu barengan sama beberapa lab lain di beberapa negara yang lain untuk mengerjakan satu project bersama-sama. Dan itu ternyata waktu itu selection committee-nya bilang, ini gimana caranya kamu kok bisa terlibat dalam project ini gitu. Ternyata dari relasi profesional. Dan itu ternyata mungkin kayaknya yang menjadi leverage point. Tapi sisanya sih saya kira hampir sama seperti beasiswa yang lain, ya kita fulfilling aja semua syarat mereka yang ada di website, kita baca dengan teliti dan ikuti semua instruksinya. Kalau ada kesempatan untuk online seminar, terus ada konsultasi, itu saya kira nggak ada salahnya untuk kita tanya-tanya sama officer ya. Kalau DAAD itu officernya sangat
apa ya istilahnya sangat akomodatif, dan itu dia bilang bahwa dia akan melayani case by case gitu. Jadi nanti kalau ada case-case kita sendiri itu nanti dia akan memberikan masukan juga. Jadi menurut saya sih sangat-sangat akomodatif. Dan EDAAD ini bagusnya adalah ada tunjangan keluarga, terus juga bahkan untuk di tempat yang mahal seperti di tempat saya. Jadi saya ini akan tinggal di Munchen, di mana Munchen itu adalah kota yang paling mahal di Jerman. Ya, provinsi Bavaria itu provinsi yang paling mahal. Bukan provinsi, negara bagian, karena udah deket sama Swiss. Jadi ya saya agak pusing. Jadi sekarang udah keterima, pusing lagi Mbak. Jadi nggak keterima pusing, keterima juga pusing. Jadi manusia ini nggak ada syukurnya memang ya. Jadi sekarang saya mau lihat, aduh harga rental cost yang menurut saya tuh sangat mahal, udah hampir kayak London zona 3 lah, sudah ampun mahalnya. Jadi ya ini gimana, pusing juga gitu. Jadi mereka juga menyediakan subsidi. Jadi subsidi untuk istilahnya untuk biaya sewa apartemen itu yang dianggap terlalu mahal, terutama untuk daerah-daerah tertentu yang terkenal mahal. Tapi kalau di daerah pedesaannya sih sangat murah kalau di Jerman itu. Kayaknya sih begitu. Tapi saya belum pernah ke sana ya, Mbak ya. Ini hanya katanya aja. Jadi sekali lagi ya diberi sedikit sejumput garam dari informasi yang saya sampaikan. Mungkin itu aja Mbak Amalia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya juga kepingin banget berkontribusi di komunitas ini. Saya kira ini luar biasa banget. Saya nggak pernah kebayang kalau ada komunitas seperti ini ya, apalagi ibu-ibu Indonesia yang waktu saya baca blognya itu udah, saya sendiri tuh udah mewek berapa kali itu bacanya, karena saya ini merasa hidup saya ini sulit ya, ternyata ada banyak orang yang ujian hidupnya tuh luar biasa, lebih berat dari saya, dan ternyata ya Allah tuh tetap aja kasih jalan gitu. Artinya ya nggak ada alasan buat saya untuk untuk mengeluh gitu. Ternyata luar biasa itu, ada banyak sekali. Jadi saya juga termasuk salah satu orang yang terinspirasi dari blog ini. Jadi makasih banyak Mbak Kanti udah mengizinkan saya juga terlibat di komunitas ini. Itu aja mungkin Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Amel. Waduh, sangat banyak sekali cerita menarik ya. Tadi banyak sekali hal menarik, tapi salah satu yang paling menarik perhatian saya dan kayaknya juga menarik perhatian teman-teman ya, terlihat di chat itu adalah kebijakan baru dari DAAD itu untuk mempertimbangkan perempuan yang sudah memiliki anak ya. Itu menurut saya adalah satu kebijakan ya, itu affirmative action yang sangat baik, karena bagaimanapun juga memang kehamilan kemudian memiliki anak adalah challenge ya yang harus memang dihadapi oleh para perempuan yang sedang menjalankan studi lanjut. Kita juga banyak sudah memproduksi beberapa konten ya Mbak Kanti ya, yang bertemakan tentang hal ini ya, bagaimana studi dalam kondisi hamil dan melahirkan gitu. Dan nanti mungkin menarik juga untuk kita angkat polisi-polisi afirmasi seperti ini untuk perempuan ya, baik itu dalam hal studi kan, karena kita juga sering dengar cerita gimana ada supervisor yang baik banget gitu kan pada saat kemudian kita sedang menjalankan studi dan hamil serta melahirkan, atau juga mungkin kebijakan affirmative action lain untuk perempuan baik itu di tempat kerja maupun di dunia politik misalnya, yang bisa kita berbincangkan bersama. Terima kasih Mbak Amel. Nah, ini kita lengkap banget ya, 3 orang pembicara kita pada kesempatan hari ini. Ada Mbak Giska tadi udah di tengah-tengah ya Mbak Giska ya, sudah di tengah-tengah sedang menikmati proses PhD-nya. Kemudian Mbak Amel nih baru mulai, nanti juga kita harap ada update-nya Mbak Amel ya, gimana kemudian bisa perjalanan mengarungi PhD ini, terutama di saat pandemi, dan tentunya banyak cerita-cerita yang akan sangat menarik lainnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah kita punya Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Kandidat PhD dari University of Queensland. Sekarang jadi lagi di Brisbane ya, Mbak Fitri ya? Kebetulan balik lagi kemarin ini. Oke, sekarang jadi udah sudah di di Indonesia. di Malang. Oke. Mbak Fitri ini rajin banget sharing tulisan-tulisannya yang bagus-bagus banget ya. Senang banget kita tiap kali dapat sharing dari Mbak Fitri, apakah itu chapter buku ataupun jurnal, yang sangat produktif. Spesialisasi Mbak Fitri ini dalam bidang gender. Nah, Mbak Fitri ini perwakilan dari yang sudah mau finish line ya Mbak Fitri ya, sudah akan selesai PhD-nya, dan tentunya kita juga akan sangat menyenangkan dan banyak hal yang bisa kita dapatkan nanti dari Mbak Fitri tentang strategi menyelesaikan disertasinya. Ini jadi ada yang baru mulai, ada yang di tengah-tengah, ada yang udah mau selesai. Silakan Mbak Fitri untuk bisa sharing ke teman-teman nih. Terima kasih atas waktunya teman-teman PhD Mama Indonesia. Saya luar biasa sekali terinspirasi sama tadi pembicara Mbak Giska dan Mbak Amel.
saya pun sekarang jadi kayak pengen lagi mulai lagi dari awal gitu. Kenapa saya sudah selesai sekarang gitu kan? Tapi nggak apa-apa lah, semuanya pasti ada apa namanya waktunya masing-masing. Kebetulan kalau saya memang ini adalah tahun terakhir saya. Sebetulnya saya itu kelebihan kalau secara waktu itu selama 3 bulan. Kebetulan saya beasiswanya adalah AAS ya. Jadi kalau AAS itu kan strict banget. Jadi kalau udah 4 tahun biasanya ya udah, kalau udah submit pulang. Jadi kita pulang ke Indonesia itu kita belum lulus gitu ya, tidak wisuda. Jadi saya posisi sudah submit gitu. Dan sekarang posisi tesis saya sedang berada di external examiners. Mungkin 2 bulan 3 bulan lagi akan mendapatkan, baru kemudian akan revisi ya. Kemudian kalau lulus, ya mudah-mudahan lulus, nanti sudah gitu dinyatakan lulus ya sudah gitu. Jadi intinya saya sih nggak akan sharing strategi apa, karena itu bukan strategi, bagi saya itu adalah experience gitu ya. Yang akan saya ceritakan mungkin pengalaman saya bukan strong dan sweet, tapi bitter and sweet gitu ya. Seperti itu. Karena kebetulan ini kan pandemi juga gitu kan, dan saya rasa itu sesuatu yang belum pernah kita alami dan belum pernah banyak dialami juga oleh banyak orang. Jadi riset saya sebetulnya ada 2 studi empiris. Yang pertama sebetulnya sudah selesai kemarin ketika tahun lalu ya. Yang kedua ini yang untungnya saya waktu itu sudah selesai mengumpulkan data. Saya waktu itu kembali ke Indonesia tahun 2018 untuk mengumpulkan data. Saya sudah punya datanya. Syukurnya seperti itu. Kalau enggak, saya nggak tahu harus bagaimana begitu ya. Dan ternyata setelah itu tahun 2020 ya, tahun lalu, 2020 tahun lalu, itu kemudian awal tahun itu masih nggak ada, masih mendengar berita bahwa ada virus baru di di Cina begitu ya. Waktu itu kita masih nggak ngerasa bahwa itu akan berpengaruh. Jadi bulan Januari itu saya masih aktif untuk apply konferensi di London dan di Amsterdam yang harusnya bulan Juni Juli, karena kita dapat uang dari kampus untuk konferensi. Kita beli yang murah begitu ya, biar ada kembalinya, istilahnya kan seperti itu. Dan setelah itu sudah saya beli tiket segala macam, ternyata ada itu ya, kasus semakin besar di Cina, dan Australia waktu itu gerak cepat juga ya. Dia bersama dengan Amerika kalau nggak salah waktu itu sudah menutup border dari student dari Cina gitu, waktu itu bulan Februari. Dan itu waktu itu kita oke. Kebetulan saya juga selain jadi PhD student, saya juga bantu jadi ASDOS gitu ya, dan juga bantu asosiasi S2 di mana mayoritasnya itu adalah mahasiswa Cina gitu ya, karena saya di business school. Terus kemudian gitu, jadi waktu itu kita agak terpengaruh juga karena waduh, kesejahteraan kita bisa berkurang karena student nggak bisa datang ke Australia. Waktu itu sudah mulai seperti itu tuh bulan Februari begitu. Nah tapi kemudian oke lah, nggak apa-apa. Kita masih ragu-ragu. Kita kan nggak tahu posisinya, apakah nanti akan tetap ada konferensi, apa kita nggak tahu. Waktu itu kita masih optimis ya dengan konferensi dan segala macam. Jadi saya itu orangnya juga suka happy gitu. Jadi semua saya lakukan gitu. Saya santai karena saya yakin pasti bisa selesai. Ini kan tinggal satu empirical study, itu bulan Februari. Ternyata bulan Maret kasus semakin besar. Australia menutup border dari semua negara, termasuk antar negara bagian kalau nggak salah waktu itu ya. Di Queensland pun sudah ada kasus 1 orang, dan itu adalah mahasiswa UQ gitu ya. Jadi kita sudah mulai, waduh, kita kan waktu itu masih masuk sekolah, kita masih ada di front line, istilahnya kita kan waktu itu nggak tahu seperti apa kebijakan masker, apa itu masih belum ada. Jadi saya merasa bahwa aduh, ini kayaknya aku tuh dikasih di garda depan, karena saya kan ini ASDOS kan konsultasi dengan mahasiswa bla bla bla. Waktu itu kita belum tahu kondisinya. Itu udah agak takut, deg-degan. Itu bulan Maret dan ternyata semua border ditutup. Akhirnya Australia menetapkan lockdown nasional yang sangat keras waktu itu bulan Maret sampai Juli kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah blessing in disguise juga, karena dengan memindahkan semua ke rumah, saya jadi akhirnya fokus lagi ke disertasi saya yang selama ini saya tinggal hahaha gitu ya, kerja ini kerja itu gitu ya, main-main sama teman gitu. Tapi ternyata wah, ini kayaknya waktunya tamparan buat saya. Tapi saya juga mengalami kesulitan. Kenapa? Karena waktu itu saya ada data yang di komputer kampus, saya biasanya kerja di office ya,
Terus kemudian itu saya harus kerjakan dari rumah karena nggak boleh sama sekali masuk ke kampus. Nah itu awal-awal itu sangat terganggu sekali karena VPN-nya itu waktu itu masih belum dioptimalisasi untuk kerja dari rumah gitu. Jadi waduh itu bikin semacam menderita gitu, tersiksa. Saya orangnya suka jalan-jalan, saya suka main sama teman-teman, saya suka keluar, saya suka bersosialisasi, tapi ternyata harus dikondisikan seperti itu, harus di rumah gitu. Waktu itu kan ketat banget ya. Jadi kita keluar itu hanya boleh ketika untuk keperluan esensial seperti ke supermarket atau ke toko obat atau ke farmasi atau kalau kita olahraga. Jadi itu satu-satunya kita keluar. Kebetulannya anak saya itu waktu itu masih usia 4 tahun gitu, jadi dia syukurnya itu daycare masih boleh buka gitu. Saya kan kalau di AS dapat kebijakan untuk dipotong daycare seperti Citizen ya, syukurnya seperti itu. Jadi saya meskipun saya takut, saya harus melakukan ini. Kalau enggak, karena suami saya itu pekerja esensial, pekerjanya cleaner, kan nggak bisa dari rumah ya kan, dia harus pergi ke kampus waktu itu dan ke laboratorium kesehatan, dia laboratorium patologi gitu, jadi dia harus benar-benar keluar. Jadi saya kerja di rumah, saya nggak mungkin nanganin anak saya yang usianya 4,5 tahun, yang mbak-mbak di sini pasti tahu sendiri gimana rasanya anak-anak usia 4 tahun itu kan, masih suka yang aduh play with me mami gitu, padahal maminya sedang kerjanya numpuk-numpuk gitu. Tapi syukurnya waktu itu terbantu oleh kebijakan daycare masih buka. Jadi saya takut tapi ya terpaksa gitu, gimana lagi gitu kan. Saya akhirnya tetap kirim anak saya. Akhirnya sampai Juli itu untungnya UQ membantu untuk mempercepat VPN tadi. Jadi akhirnya untungnya pekerjaan dari rumah itu bisa. Jadi bulan Juni, tapi saya merasa bahwa waktu 3 bulan itu susah juga karena waktu itu ternyata suami saya jatuh dari sepeda pancal gitu. Sepeda pancal itu bahasa Indonesianya apa? Sepeda ini BMX sebetulnya. Dia tuh olahraga, ya, tapi nggak pernah olahraga. Akhirnya jadi jatuh dan dia retak tulang. Dan itu waktu lockdown itu gitu. Jadi saya tuh kayak apa yang harus saya lakukan gitu ya kan? Udah harus ngurusin anak juga. Terus kemudian untungnya yang terbantu daycare, tapi riset plus saya juga jadi asisten riset juga itu ditagih terus gitu kan, paper. Terus ini juga pekerjaan saya yang online, pindah migrasi online. Saya pikir teman-teman yang ngajar online juga tahu gimana rasanya waktu migrasi awal-awal itu bikin penat gitu ya. Seperti itu plus konferensi saya yang sudah nggak karuan, uangnya nggak bisa dikembalikan oleh Virgin sampai sekarang, gitu kan. Jadi, banyak banget. Dan suami saya itu, masih memutuskan untuk patah tulang, gitu ya. Seperti itu. Jadi kayak, waktu itu saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya mengajukan pertambahan beasiswa. Untungnya dia approve, tapi hanya 3 bulan. Jadi untungnya dari situ kayak semacam ada kelegaan gitu ya, kelegaan untuk oke ya kita bisa survive gitu ya. Nah kebetulan akhirnya setelah lockdown diangkat di Queensland nggak ada kasus transmisi lokal, kita boleh mulai jalan-jalan dan semua kayaknya udah kayak wah ini kayaknya bisa saya itu waktu itu. Jadi final thesis review itu adalah langkah terakhir yang dilakukan sebelum kita submit, itu yang harusnya Oktober diundur jadi bulan Desember. Nah ketika bulan Desember tapi kan dokumen sudah saya submit dan segala macam. Kebetulan waktu itu juga saya submit jurnal karena dipaksa supervisor saya. Wah, sebelumnya udah dipaksa. Jadi saya ketika mendapatkan feedback dari dari reader atau examiner internal plus dari jurnal saya itu bersama-sama. Jadi saya pikir bakal santai lagi, aku bisa main lagi. Ternyata tidak gitu ya. Ternyata bertubi-tubi lagi gitu. Jadi untuk yang reader pertama saya, wah Fitri this is excellent. Yang reader kedua saya, seperti mungkin teman-teman yang tahu kalau apalagi di ilmu-ilmu seperti ilmu sosial seperti kita, apalagi gender yang kemudian plus analisis wacara kritis itu pasti akan banyak perbedaan-perbedaan karena bukan sains aja pasti ada perdebatan secara metode kan. Apalagi yang seperti ini gitu, pasti banyak bantai-bantaiannya. Nah, reader kedua saya membantai saya habis-habisan yang kemudian ketika saya melihat hasilnya itu saya oh my god, saya udah membooking liburan sudah saya membooking liburan ke pantai, ke Stradbroke Island. Itu nggak ada sinyal, nggak ada apa. Itu untuk weekend itu dan itu datang hari Kamis.
Lalu saya, apakah saya harus berhenti? Apakah gimana aku gagalin nggak ya ini? Kok aku bikin stres ini kok gini banget, keras banget dia omongannya begitu ya di situ. Maksudnya ya keras tapi baik gitu maksudnya. Tapi kan kita juga, aduh jelek banget kan ya, seperti itu. Waduh gimana nih? Apa saya undur aja gitu? Plus saya juga harus baru nerima review jurnal saya. Saya bingung, tapi kemudian saya memutuskan, oke, saya harus take care of my mental health gitu ya. Saya ini overwhelmed banget dan saya udah kerja keras banget lama. Ini kalau saya nggak keluar sekarang, mungkin saya nggak akan tahu harus bagaimana. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tetap pergi ke Stradbroke Island karena udah booking ferry segala macam, booking lokasi juga kan. Dan ternyata itu adalah keputusan yang baik gitu. Kenapa? Karena ketika kita sedang dalam posisi yang benar-benar sangat stres, high stress dan kemudian kita nggak tahu harus bagaimana, itu kan seperti kita kayak aduh mati aku kan begitu ya. Ini udah mau selesai tapi kok ada kritikan keras dan tajam seperti ini. Terus ada bertubi-tubi. Tapi saya udah tahu batas kapasitas saya gitu. Saya udah tahu saya orangnya suka happy-happy tapi ini udah sangat saya juga suka kerja keras tapi saya harus tahu waktu kapan di mana saya harus take a break gitu. Pause sebentar. Dan kemudian saya saya memutuskan pergi ke camping itu ya, ke pulau itu. Dan memang malam pertama itu saya ketika camping itu saya udah nggak bisa tidur karena si burung itu benar-benar di deket banget gitu, seolah-olah mengganggu mental saya dan saya stres banget dan saya mau nangis rasanya nggak bisa tidur. Tapi kemudian ketika kita tidak terkoneksi dengan dunia luar, kemudian kita memfokuskan diri untuk saya, keluarga, anak saya yang masih umur 4 tahun dan dia happy, suami saya juga happy. Habis dia mengalami semua cobaan tadi, dia happy. Kemudian akhirnya sepertinya pikiran saya mulai terbuka dan bisa berpikir dengan tenang gitu. Dan saya ketika itu malah justru ketika itulah inspirasi datang. Ketika itulah saya merasa, oh ternyata dia itu ngomong keras seperti itu bukan berarti itu adalah menjelek-jelekan, tapi dia ingin membantu saya. Nah, dan saya bisa menemukan, oh sebaiknya ini dia nggak sepenuhnya salah juga, tapi dia nggak sepenuhnya benar, karena saya bisa defend, dan saya punya argumen saya, dan ini buktinya, bla bla. Itu ketika kita sedang relaksasi tadi, begitu. Dan ternyata setelah saya kembali, si supervisor kedua saya telepon, Fitri kamu nggak apa-apa, itu sangat begini-begini. Oh don't worry, saya baru kembali dari liburan bla bla bla, dan mereka oh really. Dan kemudian baru setelah itu mereka yakin bahwa I'm gonna be fine, dan saya yakin bahwa saya akan baik-baik saja gitu. Karena saya tahu kendali diri saya gitu. Mereka juga tahu bahwa saya bisa mengendalikan emosi, jadi nggak langsung. Biasanya kalau kita ngerjain ketika kita emosi itu kita udah mampet, udah gitu entah bagaimana kita nggak bisa trace gimana kita lakukan. Tapi ketika kita benar-benar memberikan break waktu diri kita untuk tenang dan berpikir, saya pikir itu adalah praktek mindfulness juga ya. Itu kemudian maka kayaknya kita lebih tenang gitu sih. Itu sih kemudian dari situ kemudian saya ketika saya revisi baik-baik dan ketika presentasi akhirnya si reader kedua tadi menerima dengan baik begitu. Jadi bisa oke, aku sekarang ngerti maksudmu bla bla. Jadi begitu. Jadi saya tahu strateginya seperti ini dan akhirnya mereka yakin dengan riset saya ketika presentasi mereka memujinya, mereka merasa mengapresiasi karena istilahnya sudah memberikan tekanan keras, tapi kemudian saya bisa bounce back dengan baik dan mereka sangat mengapresiasi itu, apalagi untuk konteks topik gender di Indonesia yang mungkin ini ya tidak banyak di akademia gitu seperti itu. Itulah. Jadi itu akhirnya saya submit, ya udah saya pulang. Itu sih banyak drama lagi tapi bukan saat ini waktunya untuk drama pulang. Tapi itu aja. Jadi intinya seperti itu pengalaman saya. Jadi kalau ada yang bisa saya tarik kesimpulan tadi ketika kita sedang benar-benar ngerasa kayak nggak mampu atau dipresur atau seperti apa, tapi ada baiknya kita berhenti sejenak, memfokuskan waktu untuk diri kita, mental health kita, berpikir dengan tenang. Dari situ kita akan lebih fresh lagi untuk menuju langkah berikutnya. Begitu Mbak Amelia dari saya sharingnya. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitri. Waduh, seru sekali ya mendengar cerita yang sudah mendekati garis finish ini. Udah garis finish tapi dramanya masih banyak ya Mbak.
Dan terima kasih tadi masukannya, ini sangat bermanfaat bagi kita semua bahwa dalam kondisi apapun, terutama tadi pada saat pressure semakin tinggi, itu kita tetap harus memberikan porsi yang baik terhadap mental health kita. Topik ini juga pernah kita angkat ya Mbak Ranti ya, bagaimana kita harus tetap memprioritaskan mental health kita pada saat studi, ya terutama dalam masa pandemi ini yang tentu pressure-nya jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan bahkan sebelum pandemi pun tentu banyak hal-hal lain. Dan tadi seru sekali Mbak Fitri memutuskan untuk oke, kita tetap ke pantai ya Mbak, kita tetap ke island, tetap liburan, dan dengan itu kita bisa lebih berpikir dengan lebih jernih. Oke, saya buka session tanya jawab untuk Mbak Giska, Mbak Amel, dan Mbak Fitri. Mungkin di antara teman-teman ada yang masih penasaran, ada waktu sekitar 10 menit, silakan untuk yang ingin bertanya. Boleh di kolom chat juga atau mungkin langsung saja disampaikan. Kita ada yang penasaran dengan Mbak Amel nih persiapan menghadapi memulai studinya, atau Mbak Giska, atau mungkin juga Mbak Fitri yang sudah mau selesai. Silakan Mbak yang ingin bertanya. Aku mau coba tanya buat Mbak Fitri dong. Ya, silakan Mbak Giska. Ini kalau kita yang jalanin PhD gitu kan kadang nggak kelihatan ya ujungnya. Kayak termasuk meskipun menjalankan sebuah proyek ya, meskipun kayak udah kelihatan ujungnya, kayak tandanya udah selesai itu kayak gini, tapi ada saat di suatu ketika kita ada masalah yang ini nggak kunjung terselesaikan, kita tuh kayak nggak tahu kapan kita selesai. Ini udah cukup nih, udah it just doesn't work gitu. Ini emang udah nggak bisa, udah harus cari jalan lain. Itu tuh kapan sih kita ngerasa ini udah mentok dan udah cukup kayak sense-nya tuh gimana cara merasakan itu tuh, Mbak Fitri? Mbak, aku tuh kalau tanya soal itu tuh kayaknya tuh saya tuh tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu saya merasa orang terbodoh di dunia dan imposter syndrome, semua itu saya alami gitu. Pertama saya yakin, ini kan gampang, S3, saya udah pernah riset, saya pernah publikasi, bla bla bla. Tapi kemudian setelah masuk, I really don't know gitu. Semakin lama, aku semakin bodoh gitu. Semakin lama semakin kok salah ya gitu. Saya tahun pertama, kedua, ketiga itu beda terus sudut pandangnya begitu. Tapi kemudian ya itu kalau saya sih pertama ngobrol sama teman. Kadang-kadang mereka nggak bantu. Iya kan, benar nggak sih, mereka nggak bantu. Tapi ketika kita ngobrol dengan teman itu kita akan tahu sudut pandang kita yang tidak terkatakan. Kalau kita ngomong ke supervisor, kadang-kadang kan mungkin agak beda, ada power imbalance. Tapi ketika kita ngobrol sama teman, kita berusaha ngejelasin itu kayaknya itu mulai membantu kayak iya make sense nggak ya, ini nggak make sense ya, gitu kan, ya, seperti itu. Terus kemudian metode tuh pusing banget. Ini salah, itu salah. Kemudian setelah kesini, gini banget. Dan itu kemudian saya biarin sih sebetulnya. Waktu itu saya biarin. Yang penting saya udah berusaha banget gitu. Tapi bagi saya, ketika saya merasa tahu bahwa oke, ini kayaknya udah atau aku harus ganti atau aku harus memilih ini atau ini udah nggak apa-apa, itu adalah ketika ada validasi dari ketika saya menjelaskan ke orang, pertama ketika saya menjelaskan ke orang itu ngerti maksud saya, itu sudah oke, maybe I'm there gitu, maybe I'm there. Yang kedua, ketika kita melihat ketika kita berusaha berkali-kali kita kembali lagi ke pemikiran yang sama, saya pikir maybe that is the case gitu, mungkin itu memang itu gitu. Yang ketiga, ketika saya ketemu dengan yang serupa tapi tak sama dan mereka punya logika yang sama dan itu saya pikir kayak logikanya masuk gitu, kayaknya itu oke lah, saya bisa gitu. Dan sebaliknya ketika itu saya ketemu riset yang sama tapi logikanya nggak sama, berarti maybe I'm wrong gitu. Mungkin saya harus ganti gitu, mungkin saya harus nggak ini gitu. Kayak gitu, karena memang kayak never ending search ya kan, kita nggak tahu ini benar apa enggak, tapi saya benar-benar tahu kayaknya ini benar itu setelah tadi ada validasi dari satu reader saya. Yang pertama, Fitri ini udah bagus banget gitu, ini bla 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 bla. Yang kedua, saya keterima jurnal yang di peer review oleh 5 orang dan itu mereka fine, I get what you mean. Oh berarti mungkin ini masuk gitu, nanti jadi kayak
oke, berarti ini benar, saya udah di jalur yang benar, saya yakin gitu. Kalau supervisor, kadang-kadang supervisor terlalu suportif juga, dan mereka kadang-kadang pemikirannya sama dengan kita, atau mungkin beda ya, tapi kalau sama dengan kita, akhirnya kan kita nggak tahu, nggak bisa secara kritis, mana yang ini kayaknya salah gitu. Tapi ketika dengan ada reader tadi, atau ada eksternal tadi, atau ketika kita konferensi dan mereka, oh oke gitu, itu mungkin akan membantu proses kita untuk kapan kita tahu udah berhasil atau enggak. Dan don't worry, Mbak Giska kan tahun tengah-tengah, nggak tahu kalau di sains gimana, tapi kalau di saya baru benar-benar yakin dengan apa yang saya tulis dan benar-benar yakin dengan oke, ini benar, saya berani membela ini. Itu adalah tahun terakhir tadi, sesudah FTR tadi, sesudah saya dapat feedback selama 1 tahun dari 5 orang reviewer plus cercaan dari reader kedua gitu ya. Dan itu dan kemudian ketika saya juga berusaha untuk mengkomunikasikan secara populer ke media, kayak saya berusaha nulis dan orang-orang itu bisa oke, I get what you mean. Ketika saya berusaha present ke orang, pakai komunikasi juga kan. Jadi ketika kita bisa membreakdown sesuatu yang complicated ke sesuatu yang sederhana dan orang itu menerima, oh kayaknya maybe this is the correct way dan mungkin ini adalah jalan yang aku harus tempuh. Saya sih kayak gitu sih Mbak Giska, saya nggak tahu yang ini ya, tapi itu pengalaman saya seperti itu. Oke, terima Thank kasih. you, Mbak Fitri. Ya. Pertanyaan kedua boleh nggak Mbak Lia? Boleh, silakan. Silakan Mbak Giska. Mbak Giska masih mute deh kayaknya. Silakan Mbak Giska kalau mau ada yang ditanyakan. Freeze kayaknya Mbak Giska. Ya, freeze ya. Iya, freeze deh. Ya. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Giska, ada yang lain yang ingin menanyakan, ingin bertanya kepada Mbak Fitri, Mbak Giska atau Mbak Amel? Ada pertanyaan dari Mbak Elva kayaknya Mbak Elva ya, di chat ya. Di chat. Sebentar. Mbak, apakah saya boleh jawab pertanyaannya Mbak? Silakan. Silakan. Pertanyaan Mbak Elva ya. Iya, silakan Mbak Amel ya. Iya, kemarin waktu saya ikut online seminarnya DAAD ya Mbak ya, ini khusus saya bicaranya untuk DAAD Mbak, kalau untuk beasiswa yang lain saya kurang tahu. Tapi program officer-nya bilang bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan latar belakang pekerjaan awardee-nya. Jadi meskipun Mbak Elva adalah ibu rumah tangga, itu masih bisa kok Mbak, masih bisa untuk mendaftar. Bahkan program officer-nya bilang dulu pernah ada awardee DAAD itu yang lolos didanai, itu sebelum dia berangkat untuk sekolah S3, dia sebelumnya profesinya adalah guru privat kalau nggak salah. Jadi dia membuka privat matematika kalau nggak salah, privat matematika, kemudian tetap bisa terima. Jadi artinya itu insya Allah sih kalau untuk DAAD akan sangat support. Jadi memang mereka hanya sangat fokus itu pada project. Memang nanti mereka akan menanyakan track record publikasi, kalau ada memang akan sangat membantu, tapi kalaupun misalnya tidak, saya kira sebenarnya kita bisa argue di project-nya. Jadi memang sangat diperhatikan itu adalah project penelitiannya, sehingga insya Allah bisa. Jawabannya masih bisa. Kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak Amel. Tadi Mbak Elva sudah dijawab oleh Mbak Amel ya. Nanti mungkin kalau untuk tanya-tanya lebih jauh bisa japri ya, Mbak Amel ya, bisa ngobrol langsung nanti sama Mbak Elva. Silakan. Tadi Mbak Giska gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mbak Fitri? Mbak Giskanya hilang. Mungkin Disconnect kayaknya ya. Ada disconnect ya. Oke, iya, terima kasih. Oke, mungkin nanti bisa bisa juga ada di jadi saya tadi lihat di chat itu rasanya ada juga hal menarik yang bisa kita angkat ya Mbak, yaitu bagaimana kepada sesama dari kita volunteer ini dan juga teman-teman lain yang sedang tidak bekerja, yang pekerjaannya tentunya karena ibu rumah tangga adalah juga sebuah pekerjaan dan juga luar biasa beratnya itu, tapi juga ingin melakukan PhD. Nah ini yang mungkin juga perlu kita omongin kali Mbak Kanti ya, karena cukup banyak juga kelihatannya animonya, dan saya bisa sangat memahami ada semacam mungkin
keraguan gitu kan, karena biasanya kan memang kita di formulirnya kan ditanya ya pekerjaan terakhir apa gitu kan, kemudian juga mungkin publikasi. Nah, mungkin kita perlu sharing juga apakah bagaimana teman-teman kita yang ibu rumah tangga yang sedang tidak bekerja gitu untuk bisa tetap melanjutkan PhD-nya. Serta tadi juga dari Mbak Eva ya tentang melanjutkan S3 di dalam negeri. Nah, kita di sini sebetulnya ada Mbak Dian Permatasari, masih ada nggak Mbak Dian? Mbak Dian ini sedang mengambil PhD S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan ya di Universitas Indonesia. Jadi tentunya di sini PhD Mama Indonesia juga terbuka untuk teman-teman yang sedang mengambil atau ingin mengambil S3 juga di dalam negeri. Dan tentunya kalau ada yang sudah bergabung, sedang melanjutkan studi di dalam negeri, sangat terbuka ya Mbak Kanti ya, kita bisa sharing juga, karena itu benar tadi katanya kadang justru lebih susah. Saya juga ngelihat luar biasa, tuntutan publikasinya tuh kayaknya jauh lebih demanding ya, untuk yang sedang mengambil PhD di dalam negeri. Saya juga kadang salut banget sama teman-teman yang lagi ngambil S3 di Indonesia. Pressure-nya juga mungkin lebih berat gitu dibanding, walaupun mungkin relatif ya ada pressure lain yang mungkin lebih ringan dibanding pada saat mengambil di luar negeri. Tapi ini menarik untuk kita angkat. Kita perlu sesi juga mungkin ya, berbagi dengan teman-teman kita yang sedang melanjutkan studinya di dalam negeri seperti itu. Oke, mungkin kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sharing dari perwakilan Pokja ya. Kita pada acara launching bulan Januari kemarin Mbak Kantin ya, di awal tahun 2021 ini PhD Mama menginisiasi sebuah hal baru, yaitu kita membentuk kelompok kerja untuk mengakomodasi kepakaran. Jadi pada saat di awal-awal itu tulisan blognya mungkin lebih banyak kepada perjuangan ya, cerita-cerita inspiratif pada saat melakukan S3. Nah sekarang kita mau one step beyond, ada satu langkah lain, yaitu kita ingin mengumpulkan kepakaran kita, karena semua dari kita adalah kita memiliki expertise masing-masing, dan akan sangat tentunya bermanfaat apabila kita bersinergi dan mengumpulkan kepakaran kita masing-masing. Karena salah satunya juga untuk meng-counter all mail panel nih Mbak-mbak ya, kita sering banget ya mendapatkan flyer informasi tentang acara webinar, topiknya tentang gender tapi pembicaranya laki-laki semua kan. Dan kita nggak dapat perspektif perempuan di situ, dan bukan cuma tentang gender, ada banyak aspek lain. Seperti waktu itu kita sempat ngobrol di salah satu sharing PhD Mama tentang masalah radikalisme dan terorisme. Waktu itu nggak ada satupun gitu perwakilan dari perempuan. Nah ini yang coba diadres oleh PhD Mama dengan pembentukan Pokjanya. Selama ini kita sudah melakukan beberapa acara ya, webinar, dan juga ada beberapa program lain, dan salah satunya sebetulnya masih dalam kita garap, yaitu kita ingin membangun sebuah database tentang kepakaran dari masing-masing dari kita. Jadi apabila ada media kah atau pihak manapun yang ingin berkolaborasi dan membutuhkan informasi tentang kepakaran perempuan di berbagai bidang, kita insya Allah akan siap untuk menyuplai informasi tersebut. Seperti itu. Begitu ya Mbak Kanti ya, tentang ide pendirian Pokja ini. Betul. Nah, kita punya 4 Pokja, yaitu Pokja Gender dan Pokja Gender, kemudian Pokja Politik dan Hukum, Pokja Gender dan Masyarakat, Pokja Politik dan Hukum, kemudian Pokja Kesehatan ya, Kesehatan Masyarakat, serta satu lagi Pokja Media ya. Tentunya akan memungkinkan sekali kita membentuk Pokja baru ya, Mbak Kantia, apabila dirasakan ada beberapa bidang ilmu atau kepakaran yang harus yang perlu kita akomodasi dalam Pokja ini. Nah, dalam kesempatan ini saya mengundang perwakilan Pokja, 4 Pokja tadi untuk bisa memberikan sambutannya, untuk mungkin bisa memberikan update tentang kegiatan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, sekaligus juga promosi, ngajak teman-teman yang belum bergabung di sini atau yang baru bergabung ya, untuk bisa join di salah satu Pokja kita. Mungkin kesempatan pertama kepada Pokja Media dan Masyarakat, ada Mbak Hersinta atau Mbak Hera di sini. Silakan Mbak Hera. Ya, baik, terima kasih Mbak Lia. Selamat pagi, semuanya udah siang sih ya, menjelang jam 12. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua di sini, sama mbak-mbak yang luar biasa tadi. Saya sampai
takjub mendengar cerita pengalamannya dan bisa relate banget tadi sama Mbak Fitri juga gitu yang merasa overwhelming di akhir-akhir menjelang garis finish. Saya juga merasakan hal yang sama. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman juga sharing gitu ya bahwa oh kalau gabung di komunitas PhD Mama ini seneng bisa dapat teman curhat. Itu juga yang saya rasakan di sini sebenarnya. Nah, saya mewakili Pokja Media dan Masyarakat Digital. Di sini juga ada teman-teman sih dari Pokja Media dan Masyarakat Digital. Kayaknya saya lihat ada Mbak Pratiwi Utami. Apa kabar Mbak Tiwi? Kemudian Mbak Fitri juga sebenarnya gabung di Pokja Media ya Mbak Fitri, kakinya banyak soalnya. Jadi gabung juga apa namanya karena ada intersection juga antara topik media dan gender. Kemudian untuk Pokja Media dan Masyarakat Digital kemarin di bulan April kita sempat menyelenggarakan satu diskusi tentang perempuan dan autistic neurodiversity karena memang berbarengan saat itu dengan bulan kepedulian autisme dan senang banget nih Mbak Kanti, Mbak Lia dan teman-teman semua karena ternyata nggak cuman apa namanya kita sharing ini knowledge gitu ya tentang autistik tapi berkelanjutan. Jadi ada apa namanya 3 pembicara teman-teman perempuan autistik yang waktu itu bergabung. Kemudian saat ini mereka bikin komunitas autistik dewasa namanya PAI Pemuda Autisme Indonesia karena waktu diskusi kemarin di platform PhD Mama kita sempat iseng-iseng challenge gitu. Kayaknya perlu nih gitu bikin komunitas buat advokasi autistik dewasa di Indonesia karena belum ada gitu dan sekarang mereka lanjut dengan itu apa namanya secara serius bikin page di sosial media kemudian juga apa namanya bikin rencana untuk advokasi lebih lanjut buat autistik dewasa di Indonesia. Jadi senang banget sih berasa apa namanya nggak hanya apa namanya sharing pengalaman aja tapi bisa mendorong suatu gerakan gitu yang mudah-mudahan nanti bisa sustain. Untuk agenda selanjutnya sebenarnya ada 2 yang direncanakan dari Pokja Media dan Masyarakat Digital. Satunya adalah tentang workshop untuk metode penelitian di ilmu sosial, terutama di bidang media, tapi belum sempat terrealisasi karena teman-teman juga banyak yang sibuk gitu, apalagi kemarin habis libur lebaran, jadi kayaknya nanti mungkin akan di reschedule. Kemudian juga ada rencana untuk diskusi buku tentang media sama Mbak Ika dari Universitas Paramadina. Itu rencananya akan dijadwalkan bulan Agustus, nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi. Gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang baru gabung, teman-teman volunteer, kalau misalnya mau join Pokja Media, silahkan, kami sangat welcome. Kita akan senang banget gitu kalau misalnya ada usulan untuk topik-topik diskusi baru atau kegiatan yang lain. Kira-kira itu aja dari saya Mbak Lia, Mbak Kanti. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Hera. Saya juga kemarin yang walaupun nggak sempat lihat live-nya, saya lihat rekaman YouTube-nya ya, yang acara perempuan dengan autistik itu luar biasa ya. Apa namanya? Dan senang juga mendengar bahwa inisiatifnya berkembang, dilanjutkan dari webinar tersebut ke usaha upaya advokasi karena ini salah satu juga sih sebetulnya mimpi kita ya, bagaimana supaya ya kita put into action seperti itu. Berikutnya kita juga ada Pokja Kesehatan Masyarakat di sini. Di sini koordinatornya Mbak Nana ya, Yulisna, tapi sepertinya sudah mungkin sudah nggak ada. Saya ini Mbak Lia, dan Oke, Mbak Anggia ya. Oke, silakan Mbak Anggia. Ya, oke. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Nama saya Anggia. Saya di sini mewakili Mbak Nana dari Pokja Kesehatan dan Masyarakat. Kebetulan baru-baru ini memang Pokja Kesehatan Masyarakat ini jadi ada koordinator ada 2 yaitu Mbak Nana Yulisna Mutyasari dan Mbak Agas juga. Jadi kami di sini itu lumayan beragam latar belakang pendidikannya dan ekspertisnya juga. Kalau Mbak Nana sendiri di fisioterapi, kemudian ada Mbak Agas juga yang dari dosen fisik sedang S3 juga di Unimel. Kemudian kami juga ada beberapa dokter, kemudian juga praktisi laktasi ya, maksudnya. Kemudian juga ada beberapa dosen juga di
Kemudian juga ada yang bidangnya dari nutrisi, kemudian kesehatan, dan public health, seperti itu. Saya sendiri juga orang lab basah ya, saya seorang juga di LIPI. Nah, kemudian kalau dari Pokja Kesehatan Masyarakat sih saat ini memang belum ada agenda internalisasi, tapi insya Allah memang ke depannya kami ingin berbagi tentang dengan tema besar nanti Agustus insya Allah World Breastfeeding Week, dia tentang seputar laktasi dan juga dari sisi kesehatan dan juga dari sisi gender dan sosialnya. Jadi mungkin di situ kalau misalnya memang nanti ada yang kira-kira tertarik untuk kontribusi dari sisi tersebut, silahkan. Kalau tidak salah kami sudah ada sih beberapa narasumber dan yang ingin berbagi di situ. Kemudian juga wadah Pokja Kesehatan dan Masyarakat ini memang inginnya selain menjadi wadah ya untuk berbagi pengetahuan dan ekspertis kami gitu ya untuk teman-teman dan masyarakat luas, dan juga promosi hasil riset dari teman-teman yang tergabung dalam Pokja ya. Mungkin tidak banyak yang tahu tentang suatu topik riset tertentu gitu yang di bidang kesehatan. Misalnya juga ada salah satu anggota Pokja kami juga seorang dokter, tapi akhirnya juga menjadi dokter yang peneliti gitu. Jadi memang melakukan suatu penelitian proyek terkait kedokteran kesehatan seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin tertarik untuk studi lanjut misalnya di bidang penelitian yang lab based, atau misalnya juga terkait public health, juga mungkin kami juga ada beberapa teman yang bisa berbagi tentang itu. Dan saat ini sih baru itu ya terkait kegiatan yang akan direncanakan. Kalau nggak salah menjelang akhir tahun juga rencananya ingin ada sesi terkait science. Jadi itu tadi ini loh beberapa perempuan yang menjadi peneliti aktif gitu di beberapa macam bidang penelitian, tidak cuman tapi terutama fokusnya di kesehatan dan juga masyarakat ya. Jadi baik itu dari segi public health atau penelitian khusus yang terkait lab based atau misalnya yang terkait kesehatan yang lainnya. Seperti itu sih, dan teman-teman tentu saja silakan bergabung kalau misalnya ada beberapa topik yang ingin kami angkat juga mungkin beririsan dengan Pokja Gender ya, gender dan masyarakat juga, nanti bisa diskusi lebih lanjut juga terkait apa yang kita bisa bawa sama-sama. Dan itu sih yang bisa saya sharing untuk saat ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Lia. Ya, terima kasih banyak Mbak Anggia atas update-nya, dan juga seperti yang tadi Mbak Anggia katakan ya, silakan juga bagi teman-teman yang ingin tertarik bergabung ya di Pokja Kesehatan dan Masyarakat, dan juga memang Pokja ini banyak irisannya ya Mbak Anggia ya, Mbak Kanti juga, jadi memang sangat memungkinkan kita berkolaborasi antar Pokja, karena kemarin setelah pembentukan 4 Pokja itu juga banyak yang jadi double agent nih gitu kan. Wah, ternyata riset saya bisa juga terakomodasi di Pokja lain. Jadi silakan, karena memang ini akan sangat banyak irisannya. Nah, selanjutnya itu adalah Pokja Gender dan Masyarakat, itu koordinatornya saya sendiri, dan satu lagi adalah Pokja Politik dan Hukum, sepertinya juga membernya cuma saya yang ada yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Untuk Pokja Gender itu saya juga bersama-sama dengan Mbak Fitri ya, ada juga di Pokja Gender, dan juga ada Mbak Hana ya, Mbak Hana juga tergabung di Pokja Gender karena penelitiannya tentang ada juga tentang media dan tentang breastfeeding ya, juga terkait di sini. Saya mungkin akan menyampaikan update sedikit, beberapa update tentang Pokja Gender. Nanti kalau Mbak Hana atau Mbak Fitri ingin menambahkan, silakan. Nah, Pokja Gender dan Masyarakat ini sudah mengadakan 2 kegiatan webinar di bulan Maret dan bulan April. Untuk bulan Maret kemarin kita barengi dengan peringatan International Women's Day, sebetulnya peringatan Hari Perempuan Internasional, kita angkat
topik tentang kampus ramah perempuan, karena kebanyakan dari kita kan sedang melakukan studi ya. Jadi apakah itu sedang melakukan studi, pernah belajar, pernah melakukan studi ya, dan tentunya lekat dengan kegiatan akademis di kampus ataupun berkarir sebagai dosen dan peneliti. Sehingga kita anggap perlu untuk kita angkat topik tersebut, kita meninjau apakah kampus sudah ramah terhadap perempuan dari berbagai aspek, di antara aspek kebijakan ya, kemudian juga ada aspek gendernya dan tentang kekerasan seksual waktu itu, karena ini sempat menjadi topik yang cukup hangat ya, memprihatinkan lah di kampus-kampus kita. Waktu itu pembicaranya ada Mbak Hani ya, Mbak Hani sudah harus meninggalkan acara ini, Teh Hani, tentang kekerasan seksual, dan ada Mbak Enira juga yang memberikan perspektif kepada kita tentang bagaimana desain kampus yang ramah perempuan, serta juga Mbak Zulfa ya, Mbak Kanti ya, mengupakan tentang gender dalam dunia akademia, karena memang penelitiannya tentang hal tersebut ya, tentang leadership perempuan gitu dalam kegiatan universitas, dan pesertanya juga cukup antusias. Saya sangat senang dengan berjalannya acara tersebut. Kemudian acara kedua adalah pada bulan April kemarin, kita barengin juga dengan peringatan Hari Kartini, kita satukan dengan peringatan Hari Bumi karena cuma beda sehari. 21 April itu peringatan Hari Kartini dan 22 April peringatan Hari Bumi. Jadi judulnya waktu itu Kartini Penyelamat Bumi, karena sudah banyak kajian, tulisan, penelitian tentang pentingnya gender, aspek gender dan keterlibatan perempuan dalam upaya-upaya konservasi lingkungan. Kita mengundang 3 pembicara yang semuanya sebetulnya adalah volunteer dari PMI juga, yaitu Mbak Lady Mandalika. Sayang belum berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Mbak Lady memang penelitiannya mengkhususkan tentang tafsir religi ya, tentang beberapa ayat Bible gitu dalam upaya konservasi lingkungan, dan dikaitkan juga dengan gender. Sangat menarik ya, karena selama ini saya mungkin mendapat update beberapa dari perspektif Islam kan, dari ayat-ayat yang Quran yang menekankan tentang konservasi lingkungan. Dan saya belajar banyak itu bahwa dari agama Kristen pun hal tersebut juga dimungkinkan. Kemudian ada Mbak Roro ya, itu salah satu volunteer pertama PhD Mama ya Mbak Kanti ya, yang bekerja di Bapeda Kabupaten Bekasi, yang memang penelitiannya khusus tentang air. Mbak Roro mengangkat topik tentang air sebagai hak asasi manusia. Ini mungkin kadang kita suka abaikan karena kita menganggap bahwa ya udah air memang bagian dari hal yang kita dapatkan, tapi ternyata Mbak Roro di situ mengungkapkan bagaimana timpangnya sebetulnya akses air di Indonesia ya, dan seperti biasa perempuan berada di frontliner. Kenapa? Karena ya perempuan kan yang bertanggung jawab ya terhadap bagaimana kelangsungan makanan gitu kan, pengolahan makanan, dan juga termasuk suplai air bagi keluarga, dan itu yang kadang terlupakan di situ. Berikutnya adalah Mbak Maitrini Geopani, Mbak Maitrini Maver yang sekarang berdomisili di Amerika Serikat, salah satu volunteer kita juga. Mbak Maitrini memberikan pengalamannya dalam upayanya melakukan advokasi isu-isu lingkungan hidup. Karena Mbak Maitrini itu lulusan dari sekolah ilmu lingkungan juga ya di Universitas Indonesia sebelum pindah ke Amerika Serikat, dan pada saat di Amerika Serikat juga terlibat aktif dalam upaya advokasi lingkungan hidup, termasuk advokasi di parlemen di Kongres Amerika Serikat pada waktu itu untuk aspek climate change. Jadi sangat menyenangkan melihat 3 orang pendekar lingkungan hidup kita nih ya, Kartini lingkungan hidup kita ini memaparkan pengalaman dan juga tentunya pengetahuan yang bisa di-sharing bersama tentang masalah lingkungan hidup. Itu 2 kegiatan yang sudah dilaksanakan ya. Kita juga sedang berpikir tentang kegiatan lain yang akan dilakukan oleh Pokja Gender ini ya, termasuk salah satunya juga yang seperti yang Mbak Hera sampaikan, kita juga rasanya merasa perlu untuk membuat workshop tentang metodologi kan, misalnya Mbak Fitri mungkin nanti bisa nih ikut menyumbang karena baru saja menyelesaikan disertasi, dan tadi Mbak Fitri bilang bahwa aspek gender ini dalam dunia akademia di Indonesia masih perlu sekali untuk digali. Mungkin kita akan set acaranya di waktu yang akan datang. Mungkin Mbak Fitri atau siapa, atau Mbak Nana, Mbak Hana ingin menambahkan
tentang apa di Pokja Gender ini? Terima kasih Mbak Amel, suara Ya, saya silakan Mbak. kedengaran. Kedengeran Mbak. Mohon maaf ya, saya nggak bisa aktifkan kamera karena lingkungan suasana sedang tidak mendukung. Iya, saya tergabung di Pokja Gender karena memang walaupun sebenarnya riset saya yang saya ajukan untuk PhD dan bidang kajian saya itu ke media sebenarnya, tapi karena sebagai perempuan ya yang juga punya 3 anak, terus tadi seperti dikatakan Mbak Amel juga menyusui dan lain-lain, jadi makanya kemarin juga saya tertarik untuk bergabung di Pokja Gender. Apalagi ya, kayaknya itu aja sih Mbak Amel, tambahannya sedikit. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Nana. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Mungkin nanti ada ide-ide dari Mbak Nana juga, Mbak Hana juga untuk topik-topik yang akan diangkat oleh Pokja Gender di masa-masa yang akan datang. Oke, selanjutnya mungkin saya tambahin lagi ya dari Pokja Politik dan Hukum. Saya bersama Teh Lilis Mulyani dari LIPI, dan juga ada Mbak Muti dari pengajar di UIN Jakarta, serta Mbak Vidya dari Binus University. Dari diskusi kami di grup internal, itu kami rencananya akan membuat sebuah webinar atau workshop pada bulan Agustus tentang peraturan-peraturan yang hukum ya, dari aspek hukum yang diskriminatif terhadap perempuan atau perlu perhatian lebih dari kita gitu ya. Kita akan menganalisa beberapa undang-undang atau peraturan lain yang menjadi concern kita gitu, baik itu di tempat kerja maupun di hal-hal lainnya. Ini masih sedang kita rumuskan lagi bagaimana bentuk acaranya. Ada juga ide untuk membuat webinar tentang perempuan di dalam politik dan hubungan internasional, karena kita juga tentunya ya kita melihat fakta ya bahwa masih banyak problem gitu dalam hal porsi perempuan dalam pemerintahan di negara ataupun dalam level pembuatan kebijakan. Termasuk di sini juga kita bisa bicara tentang perempuan dalam hal penanganan terorisme misalnya, atau justru mereka yang menjadi pelaku terorisme dan juga peran diplomat misalnya. Ini sedang kita diskusikan bersama. Nanti tentunya akan kami sampaikan lagi update-nya mungkin di minggu-minggu mendatang. Tapi tentunya di sini kita juga kompak ya antara tim gender dan juga tim politik dan keamanan. Sekaligus juga tentunya saya promosi juga buat teman-teman semua yang ingin bergabung, silakan di Pokja Gender dan di Pokja Hukum dan Keamanan. Jangan khawatir, kita bisa senggol-senggolan kok ya, tiap Pokja kita bisa bergabung juga di 2 Pokja sekaligus, atau bisa ingin memutuskan bahwa ternyata saya kayaknya lebih fit di Pokja yang lain, itu silakan. Ide-ide dari mbak-mbak, dari sahabat-sahabat semua sangat kita nantikan dan kita butuhkan untuk pengembangan Pokja ini di masa yang akan datang. Mungkin Mbak Kanti ada yang mau ditambahkan Mbak tentang Pokja ini? Belum ada sih Mbak, saya mau copy aja linknya. Kalau teman-teman yang belum bergabung di grup, di WhatsApp grupnya Pokja, mungkin bisa langsung klik ya, nanti share di chat, atau ya hubungi salah satu dari kita yang ada di sini juga boleh, nanti akan disambungkan begitu. Baru bisa nanti bisa diskusi di sana lebih lanjut gitu ya. Makasih banyak Mbak Lia dan semua teman-teman dari Pokja Pakar PhD Mama Indonesia. Mudah-mudahan semangat terus untuk membangun diskusi gitu ya, dan juga mendiseminasikan pengetahuan yang dimiliki gitu ya terkait topik-topik yang tadi sangat menarik sudah disampaikan gitu. Oke, terima kasih Mbak Kanti. Selanjutnya sudah mendekati akhir acara ya, di Jakarta sudah mau jam 12 nih ya. Di Indonesia sudah jam berapa? Udah mau jam 1 ya. Mudah-mudahan sudah jam 12 benar, sudah waktunya makan siang nih sepertinya. Tapi kita mungkin mau undang ada testimoni atau sambutan dari volunteer baru nih yang baru gabung di kesempatan saat ini, atau mungkin sudah bergabung di beberapa minggu sebelumnya tapi baru ikutan awal sekarang. Silakan. Tadi ada Mbak siapa dia? Ada Mbak Laras ya, dari yang sedang PhD di Jepang, atau siapa lagi tadi tuh Mbak? Yang dari Korea Selatan ya? Kita ke yang lama dulu, wajah lama dulu. Oh, yang wajah lama dulu. Ada Oke. Mbak Anfa Lia.
Oh, Mbak Anfalia. Oke, silakan Mbak Anfalia. Mbak Anfalia ini dari tim apa nih, Mbak? Dari tim blog ya dulu ya? Betul. Oke, silakan Mbak Anfalia. Halo, ya, ya. Silakan Mbak Anfalia. Assalamualaikum semuanya, Bapak yang luar biasa sekali. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini gabung di tim blog dan senang sekali sih selama ini dari awal dulu yang iseng-iseng ikut nulis gitu. Jadi memang saya juga suka nulis gitu, tapi ketika gabung di sini jadi tahu gitu arahan nulis yang baik dan benar gitu. Terus setelah itu kan baca di blognya juga jadi senang juga sih gitu. Selain ikut baca kan juga ngedengerin juga cerita-ceritanya para PhD Mama yang luar biasa sekali. Senang sih Mbak bergabung dengan keluarga PhD Mama ini. Dan saya juga setuju sih tadi ini idenya Mbak Eva untuk jadi nggak hanya kesuksesan aja yang kita coba tulis di blog gitu, tapi juga kegagalan gitu. Kadang kan bisa menginspirasi juga kan dari kegagalan itu ternyata juga ada kesuksesan sendiri di situ. Mbak, terima kasih sekali lagi minal izin buat semuanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Anfalia atau Mbak Anfa ya. Ini senang Anfa, sekali Mbak. Mbak Anfa, ya. Terima Iya. kasih Mbak Anfa. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah terlebih dulu bergabung ya di PhD Mama Indonesia, menapaki sejarah PMI ini ya, Mbak Kanti ya. Tentunya Mbak Kanti sendiri dan teman-teman yang sudah lebih dulu bergabung merasa senang banget ya ngelihat perkembangan PhD Mama Indonesia yang terus berkembang sampai sekarang, dan tentunya ini tidak terlepas dari kerja keras dan partisipasi teman-teman yang sudah lebih dahulu bergabung, karena this is the art of volunteer ya Mbak ya. Ini kan seperti inilah gitu kerja-kerja volunteer kita, reward yang kita dapatkan tuh lebih di hal apa ya, soul kita gitu ya, kita merasa lebih kaya gitu kan, kita bisa berbagi dengan sesama teman-teman, dengan skill atau kemampuan apapun yang kita punya, dan kita berkembang secara organik seperti ini, organically, dan semakin besar, dan insya Allah semoga membawa kebermanfaatan lebih luas juga ya buat teman-teman perempuan lain di Indonesia. Oke, selanjutnya mungkin saya mau undang yang baru nih. Silakan, tadi saya sudah sebutkan ada Mbak Laras ya, atau sama Mbak Ina ya, Mbak Ina yang sedang di studi di Korea Selatan. Silakan Mbak Laras. Assalamualaikum semuanya, mama-mama yang hebat di sini. Perkenalkan, nama saya Larasati Marta. Saya mahasiswa tahun keempat PhD di Gunma University di Jepang. Saya ibu anak satu, hamil, juga lahiran juga di sini. Saya di sini dengan beasiswa membuka Gakusho atau lebih dikenal dengan Max. Saya berangkat ke sini dalam status research student selama 1 tahun, kemudian lanjut ke master 2 tahun, kemudian lanjut ke PhD dengan beasiswa yang sama. Sekarang tahun keempat dan sudah 1 tahun lagi ya, jadi saya relate banget sama tadi, walaupun saya bergabungnya agak, bukan agak, tapi telat ya. Tapi saya relate banget dengan ceritanya Mbak Fitri tadi, yang memang overwhelming sekali pada saat tahun terakhir ya. Ini saya 1 tahun terakhir, jadi saya sedang berjuang untuk, alhamdulillah 1 paper sudah publish, tapi itu sebenarnya paper klinikal, karena saya di bidang biomedical science, nge-lab ya, di lab basah. Mungkin Mbak Anggia saya relate banget dengan tadi cerita Mbak Anggia juga, dan saya juga tertarik untuk ikut bergabung di, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi diskusi. Saya pengen tahu tentang Pokja Kesehatan Masyarakat. Itu saya yang udah accepted itu yang klinikal, tapi memang itu bukan
goal utama saya. Saya memang lebih ke arah basic riset ya dengan sel gitu. Jadi saya sedang berjuang untuk publish paper saya yang satu lagi dengan tema basic riset tadi. Begitu Mbak, saya lebih pengen tahu pengalaman dan cerita-cerita dari mbak-mbak yang lain karena saya juga baru gabung. Saya malah sebenarnya saya pengen tahu gimana sih lebih basicnya ya, saya lebih pengen tahu gimana kalian memanage waktunya. Itu aja. Serius, saya benar-benar keteteran antara PhD dengan mengasuh anak. Kalau boleh sharing mungkin nanti bisa di-sharing di grup WhatsApp ya. Saya sudah bergabung, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Kanti. Oke, ya terima kasih Mbak Laras atas sambutannya atau perkenalannya ya, welcome. Tidak pernah ada kata terlambat buat bergabung di PhD Mama. Saya gabung di PhD Mama bahkan setelah lulus. Tapi selalu senang gitu bergabung dengan ibu-ibu hebat ini ya, mbak-mbak hebat ini. Oke, nanti Mbak Anggia tentunya bisa